itu yang dikatakan adat? Begitukah adat yang dibangga-banggakan orang Padang yang selalu menganggap adat Minang itu lebih baik dari adat orang lain? Apakah itu yang dikatakan adat bersendi syarak, sarak bersendi kitabullah? Kalau memang begitu, ternyata orang Minang itu munafik, lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah di zaman dulu yang selalu membeda-bedakan manusia dengan tingkat keturunan dan harta benda. Tukui, jangan berkicau yole. Saingganya kau mesti turut perintah Den. Aden kau mamak kau, kepanakan seperintah mama. Itu cara adat awak. Adat tu jangan kau rubah-rubah. Adat awak indak lakang di panas, indak lapuk di hujan. Bah ketuang, barani orang mainokan adat. Adat pasal di sarak-sarak pasal di kitabullah orang katakan adat jahiliyah. Anak kadi kutuk kalamula lawang yuang. Kalau mbak itu orang awak ko penutup. Lain yang dikatukan lain puluh nam kerajo. Dikatukan adat pesan di sarak pesan di kitabullah, tapi cara pelaksanaan adat tu bertantangan juga kamu. Ajaran yang serupui kulan harus dikikih di muka bumi kau. Apa tuan? Adat kau angki kirim kau bumi kau. Dek karena mau kasih ang talang di adat, tu adat tu kan habiskan yo. Lah habis ube ang kau mayuang, kagak duit lang lay. Bukan kerana mau kasih ambo talang. Tapi cara adat nama tantangan jo agama tu nang kamu kiki. Apa gunanya mengatakan adat pesan di agama kalau cara adat tu tidak sesuai jo agama? Apa agama tu kan jadi topeng untuk pengelabui orang? Alah tu. Tapi sebaran sang dia nama ko. Ko wa anda namu beradat anti. Tinggalkan negara ko. Orang tak beradat tak boleh tinggal di situ. Grup Teater Rumah Gadang 83 pimpinan Yus Pilihan mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Menantang Badai, karya Yus Pilihan. Assalamualaikum, mako salam kami kebakeh niniak mamak nang gadang basa batuah kayu gadang mananga kotu nombaurik baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun nan babungu babuah lapik. Taruih kepada Imam Kati saratu walim jo pandito langkuk ke urang cadik pandai. Simpuah kebakeh bundo kandung taruih ke mamak ulu balang saratu jo kawan semua gadang. Mako nak sasamperononyo lah salam jo sambah kami kepada sanak jo saudaro biar didarik jo pasisir diampek penjuru matu angin salingkuang ombak nambah dabuah kadurian ditakuk rajo kasih pisak pisauanyo sampai ke buayo putih dagu. Atau nan dirantau negari orang namaragang sandiang rumah gadang maule rasuk pembimbingnya mengambangkan sayuk Minangkabau di mano sajo barado. Pihak di kami orang muda dan sayang di anak bapak tangih sayang di kampung bertinggalkan kini lalapuk di Batawi karam di darik tanah jauh mengakih di hati batu mencotok di ujung rantiang dia untung sari badan sesu ndak terjalang kampung lain. Kadang-kadang taman wang surang singgalang rasu mengijuk merapi menggabik dua rumah gadang baimbau-imbau bak keputui hati di taraga. Apu kedayu dagang sansai piti sari pencarian susah badan bertambah tujuh bertambah jauh kampung kini. Sudah dinuk dimanuangkan dipikir dikana-kana padu langkah diganjur surui babalik pulang ke kampung padu menambah petanakan mengurangi suuk kemanakan biarlah kami merantau jauh tolong jo doa dari kampung. Mako keganti diri kami pulang penjalang ayah jo bundo penurut niniak jo mamak penyilau dun sanak kemanakan. Keibarat siria nan sakapua keganti rokok nan sabatang kobe arok orang kampung. Kami tatiangkan cara no basa berisi kaset sandiwara nambah namu menantang badai. Adapun isi ceritonya, ada dua orang anak muda nan surang bujang surang gadih nan bujang banamu Tamrin nan gadih banamu Erma samu sekolah di Jakarta. Si Tamrin lah calon doktor, si Erma baru tamat SMA. Antara Tamrin jo si Erma terjalin suatu hubungan keduanya lah samu mencintoi. Tapi malang ndak dapat ditulak mujuan dan ndak dapat diraih. Saja hubungan kedua nak muda tu diketahui dek keluarganya nan di kampung, maka hubungan tu menjadi sengketa. Karena menurut pandangan sebagian orang tua-tua hubungan antara Tamrin jo si Erma tu ndak sesuai menurut adat. Akibatnya terjadilah perbedaan pendapat antara mamak jo kemanakan. Mako angin baseru mbak basabuang buruh menggaga patui badantum kilek berapi-api alamat badai di lautan. Laiko selama si Tamrin jo si Erma menantang badai itu.
Amarilah sama-sama kita dangakan ba jalan curito. Tapi sebelum curito kita dangakan kepada angku-angku nenek mamak nang gadang basa batuah, kepada angku-angku cadik pandai kami dari kampung sampai karantau. Kami susun jari nan 10 bonjamkan lutut ke bumi, batakwakan kepalunan satu, bamohon kami bagi angku. Sebab kami yakin, dalam kami mantakan curi toko, tentu banyak sumbang jangganyo, salah jukilahnya. Maka dari itu, kami arokkan tago sapo tunjuk ajaran dari angku. Kami menanti bimbingan dari mamak, seratu nasihat dari angku. Sebab kembaa adik baik itu. Karena kami orang muda, kabalun pendapik kurang alemu jauh sekali. Jadi dek garuk kato telompek badan kecalo ndak tekana, maka teraduk tutua dengan sapo, eriang jo gendeng. Ko indak terpakaikan tampan jo turati, lelo jo kurenah, atau menembak indak kalamat, melantiang indak kena tangkai. Tentu tagi sia mamak bagi nanya, tersingguang nenek bagi turun, telandu mandeh di janjang. Maafkan kami tentang itu. Terima kasih penyudahinyo, salam ta'azim penutupnya. Selamat kita mendengarkan. Malah. Oh, Malah. Siapa? Oh, Tuan. Iyo. Naiklah, Tuan. Itu pisang nanti gotan dan di belakang rumah tu lah kau tabang pulo yo. Iyo, Tuan. Ambo jual 2 tandan ke pembeli buku untuk sekolah Supi. Labiahnya ambo balikan ke kain putih untuk pembuat telakuangnya. Inyolah rajin sembayang kini. Lah apa bagai dinyo bacuannya? Kau indak menangga kato. Tapi lah yang kato kan ke kau. Pisang tu jadi tabang untuk kadembo ke baru. Alah ke berang pulo tu amak sineti ke den. Nanya lah dulu Tuan. Indah elok di halaman tu berang-berang. Malu awak teranga diorang. Walah. Malin kemah? Nyopai Tuan. Pagi tadi sudah merambah-rambah parak di belakang rumah tu. Inyo pai ke kantor wali negari katonyo. Pai membayar ipeda, dari sinan nyo taruh ke Jumai. Mungkin taruh ke sawah barangkali pi malie iya. Sawah tanami nomor 2 itu? Iyo. Duduk lah dulu Tuan. Ambo sanduk kan nasi sebentar. Ambo lai membuat gulai daun pelo di sambal dowo. Tak usah. Ada lah makan. Tu pisang yang tinggal standar tu yang kau tabang jo. Hari Minggu sineti jo maknya kemari tu pergi menyapui. Deh Tuan. Muka si ambo kambo jual untuk membalikan baju sekolah Supi. Ibu ambo melihat bajunya salai sajonyo. Dari hari Senayan sampai ke hari Sabtu bajunya itu ke itu saja. Sedangkan kawan-kawan sainggonya pisang tu jangan kau tabang. Lah Tuan, kok laika pisang tu lah tu nyonang ke kami arok kan. Kok sawah lah Tuan jual untuk memeloi rumah sineti. Nan parak lah Tuan gadaikan pula untuk sekolahnya. Kalau kau untuk sekolah setamburin, indak boleh menjual menggadai bagai di Tuan. Kini kau je pisang-pisang nan di sudut dapur tu ka Tuan nangkui pula sadonyo ke baruah. Alah, jangan nyinyi yo kau leh. Aden kau Tuan kau. Satu-satunya laki-laki di rumah aku. Apa saja kadang pabuek pak janyo den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angku. Lala mau nanya ku. Alah, dari mana kau? Pulang mengaji ku. Kau nak datang-datang ke rumah nenek kau? Upi takui ku. Takui. Nenek pamberang. Pamberang Iyo, asal upi datang ke rumah nenek. Nenek lah berang-berang. Macam-macam saja ke diberangkannya. Apalagi kalau Pi main dalam rumah. Kata nenek, kumur rumah den. Indah rumahku kau kodok katanya. Jangan malah main dalam rumah. Kalau Pi main di luar aja kawan-kawan. Etek neti nan berang. Mairo katanya. Mengali Pi kesinan. Iyo, kalau kesinan elok-elok saja. Jangan mairu-iru. Kok bermain jangan dalam rumah. Tapi rumah tu kan aku nan membuat aku. Iyo, aku nan membuat.
Kan jepiti sawanan baju ayahku. Ah, kecil kau. Siapa namanya buik ke kau? Hah? Orang menyabui tadanga di upinku. Anak ketek tahu-tahu pula urusan orang gadang. Yang disebut-sebut je tu ya. Indahku. Lai berkirim-kirim piti ya kau. Itulahnya tuan. Usah kaba kirim piti lai. Sajak inyo barangke ke Lampuang 2 bulan sudah amak Supi meninggal. Surat sapucu indak panahnya kirimkan doh. Antara lah kan nasib di badan awak. Kok orang naik ke rumah awak indak takkan-akan anaknya di nyodo. Tapi kalau nanti awak manyumando ke rumah orang, ala bakjanya orang saja. Apa kata kau? Iyo ayah Supi indak takkan-akan bagai anaknya di nyodo. Kapatang ko si tamburin mananyo kanyo pulo di dalam sure. Alah iyo. Untung leko sabui. Sabananya makasui den kemari mananyo ke si tamburin tu. Baanyo ke banyo di Jawa. Lai juga mengalek. Kapatang ko lai tibo sure nyo. Mengatakan basolah lamo inyo indak manggaleh. Payah bana manggaleh kalau indak bapokok katanya. Untuk kamakan saja indak lapeh doh. Akabaala manggaleh kapo barui manjojo di tengah pakan. Jadi manghatanya kini. Lampir 2 tahun ninyo bakarajo di Laponasi. Laponasi sianai kemanakan Tuan Sultan Malelo. Saja inyo balapau tu alah bisa inyo bersekolah bagai balik. Sebab makan lain tak membayi doh. Jadi gajinya setiap bulan tu lanan bisa ke pembayi uang sekolahnya. Basikolah yo baru terkenal nyo. Kalau nanya nyo den dak usah lah basikolah yo. Elok malah piti saja dicari. Bisa penolong-nolong kau bagai. Ai ndak potong stamburin tu nak menjadi doktor doh. Sedangkan anak orang kayo bajuta mabikan piti untuk sekolah. Alai ndak yo menjadi orang. Apa lagi stamburin? Alun tantu lah tuan. Dia lah nak dicubonyo. Keuntuang tercapai pulau cita-citanya. Biasa bisa pulau nyoba candurang. Kok lai kata bangki batang terendam. Oi, lai jalir kau makasih den. Anak-anak kini bersekolah bukan nyoba tambah cadik. Paling-paling cadik menjuarang gaetnya. Basikolah. Tahu-tahu karajonyo pacaran. Baganda. Beko lah terangga saja. Anak si anu lah buntiang indak belaki. Indak sadonyo tak itu do tuan. Dek tuan satangkai padina nampu abarambah sawah kasapiriangannya. Indak sadonyo arek kau ko. Itu banalah sababnya den kemari kini ko. Lapak kak telingo den menangah latabam ko den rasonyo. Apa muka su tuan ko? Anak kau tu si tamburin nambah sekolah tu. Ayo malah tak tahu kau rupanya. Dia ulah parangainya tu dak terlihat kurang den lei. Jo martabak amak sineti jatuh ada buat. Martabak apa tuan? Manggaleh martabak mak sineti. Indak martabak ni makan orang dulu. Itu namo bayi nyo. Oh, martabatnya. Ayo tu. Dia ulas tamburin tu ala 1 buruk puluh namanya dia orang. 1 buruk baa ko tuan. Baa ke ndak ni kau. Si tamburin yang disabui orang setamburin kemenakan Tan Baro. Sultan Baro kau lele kau. Ayah sineti. Akalah 1 buruk puluh mak sineti nyo tu. Koknya tarabo puluh beko di pekiroknya dan di rumah. Akan manga dan lai. Itu tandonyo bakal manakan tu tuan. Dak caro itu no makan manakan doh. Kini kok kemenakan nan bisa menyenangkan mama. Kalau kemeneso dak kemenakan tu. Jadi baabana setamburin di tuan tu. Baabana setamburin. Akan iyo nak jalir kau tu doh. Sajak inyo bakar rajo lapunasi, sajak inyo bersikolah tu. Alun tantu lagi menjadi doktor. Anak orang lah diangguaknya pulo. Laba ganda-ganda, laba pacaran. Sianan diangguaknya tuan? Itu adik siana yang punya lapunasi tempat bakar rajonya tu. Lanya tu orang tak pandang. Orang keturunan datuk-datuk. Orang kayo sunduik-basunduik disagani orang ni negari. Itu orang ni diagonya. Indak tahu ditampuk busuk. Lanya tu makanan anggang. Dek pipi bercotok pulo. Tak tahu badan kata cakit. Usah cuy tu bana mengecek tuan. Kok orang musikin indak babanso bana awak ko. Alun tantu lai si tamburin tu nambah salah. Ambo lai pulo mendanga kabar tu. Dan alah ambo tanyokan ke si tamburin dalam sure. Menurut kata si tamburin indak inyo dona mangguak sema tu.
Tapi si Emma tu banana tak gilo-gilo kayaknya. Indak ka mungkin si Emma tu kata gilo-gilo kanyo. Apa ke dia rok kanyo setamburin tu? Lai jale kau usia keluarga si Emma tu. Indak potong setamburin tu kan jadi sumandonyo doh. Caro adat awak tentu kau. Kok tagak sama tinggi duduk sama randa saukuang kok menjadi. Kalau cairo si suaknya orang datuk-datuk tu samo raja-rajo dan kan menjadi sumando raja-rajo keturunan raja-rajo pulo. Itu baru dikatakan tagak sama tinggi duduk sama randa. Lai jaleh diambonya tuan. Diambo bana biarlah namu si Emma tu kasih tamburin. Dan diambo kurang juga sesuai nyonya tuan. Sabab kaba abana lah bisanya sabau atah jubare. Tibo ditampian kaba sisiah jo. Kalau si tamburin ko kaman jadi kudo palajang buki sajo inyo indak diambo tu doh. Lah ka ibarat ijuk nak jadi sapu pulo tu nyo. Lupo dinyo anau dalam rimbo. Aden pulo kau gisia tu ya. Indah. Muka si ambo jangan sampai si tamburin ko jadi padusi pulo di rumah orang. Gilo di ari-ari bini saja. Sebab banyak contoh nan ambo calia. Kalau nan bansai babini kayo, ada rumah bininya serupa kabau bercucuk idwang. Tapi kok di rumah dun sanaknya, bara bulan liat encik mato mariak marau dun sanak kemanakan. Asa do pancarian lingkui ke bininya. Ainda ado tasimpi untuk kemanakan lai. Malah nan di rumah dun sana dia luiknya pulau ke rumah bininya. Indak basuo papatah kaluak paku kacang balimbiang ni dong. Ayo tu, itu benar tu dah kau. Jadi beko kok pulang si Malin katakan kanyo suruh membuat sure ke Setamburin. Suruh putuikan ubuangnya aja sema tu. Kalau paralu baranti ke rajosinan. Jangan menjadi gunjiang yo di orang kampung. Cukui bansai awak sejauh disebut orang. Alai jalere kau tu. Lai tuan. Alah, ada yang kepulang lai. Jadi tuan. Alah iyo. Nan tadi dia tekan kau tu. Apa tuan? Pisang, jangan ditabang. Kau untuk amak sineti tu. Sebenarnya Emma mengajak Uda ke sini. Ada sesuatu yang penting kita bicarakan. Mengenai apa, Emma? Masalah diri Emma dan juga diri Uda. Ya, mengenai kita berdua lah. Maksudmu tentang hubungan kita, begitu? Tentang hubungan kita juga. Tapi sebelum kita membicarakan soal hubungan kita, lebih dulu kita bicarakan mengenai diri Emma. Emangnya kenapa dengan diri Emma? Begini, Da. Kemarin ada surat dari kampung, dari mak dan dari mama Emma. Surat menyuruh memutuskan hubungan kita, kan? Dah Tamrin, kau udah berprasangka begitu? Apakah udah ingin memutuskan hubungan kita? Idih, itu nyolotnya. Udah cuma bercanda kok. Lagian, orang serius dia bercanda. Oh iya, apa sih isi surat itu? Itu dah. Kata mak dan mama di kampung, kalau Emma sudah menerima STTB dari SMA nanti, Emma disuruh pulang ke kampung untuk menetap di sana, buat menemani mak, karena mak sudah tua. Lantas bagaimana dengan sekolah Emma? Menurut dia, kalau Emma ingin kuliah, supaya kuliah di Padang saja. Terus bagaimana? Ya, bagaimana ya? Itulah makanya Emma membicarakannya dengan Uda. Bagaimana menurut pendapat Uda? Kalau masalah itu sulit bagi Uda untuk memberikan pendapat, Emma. Karena ini adalah masalah intern keluarga Emma. Memang, ini adalah masalah intern keluarga Emma. Tapi kan tidak ada salahnya kalau Emma minta pendapat dari Uda. Wajar dong kalau Uda memberikan pendapat pada Emma dalam menghadapi masalah apapun juga. Karena di antara kita kan sudah terjalin suatu hubungan. Benar. Uda bisa saja memberikan pendapat. Tapi dalam masalah ini sulit bagi Uda rasanya, Emma. Jadi Uda akan biarkan saja kalau Emma pulang ke kampung dan menetap di sana untuk selama-lamanya? Emma, kau harus ingat, Emma. Yang menyuruh pulang itu adalah mak dan mama Emma. Dia itu adalah orang yang paling berhak atas diri Emma pada saat ini.
Bila mereka menghendaki begitu, udah takkan bisa berbuat apa-apa. Dan udah akan bersenang hati apabila kita berjauhan. Lama-lama hubungan kita akan putus dengan sendirinya. Begitu kan? Nah, kok Emma jadi ngelantur? Saya rasa saya tidak ngelantur. Memang begitu adanya. Ternyata dugaan Emma selama ini sekarang terbukti. Cinta Uda terhadap Emma hanya karena terpaksa. Karena kasihan melihat Emma mengemis cinta setiap saat. Emma, apakah kau selama ini tidak merasakan bagaimana cinta dan kasih sayang yang kuberikan kepadamu? Aku merasakan kalau cinta dan kasih sayang yang diberikan padaku selama ini hanyalah sandiwara. Karena sekedar untuk mengobati hatiku agar aku tak kecewa. Ya, bagiku wajar kalau kau menganggap begitu. Karena aku tak bisa berbuat lebih dari itu. Sebab tak mungkin seseorang yang miskin dan orang kebanyakan seperti aku ini akan dapat membuktikan cintanya seperti orang kaya yang terpandang di mata masyarakat. Bukan itu yang kumaksudkan, Uda Tamrin. Tapi perasaan cintamu terhadapku. Kalau cinta Uda terhadap diriku benar-benar dari lubuk hatimu, takkan mungkin Uda membiarkan begitu saja dalam menghadapi problem seperti ini. Siapa saja yang mencintai sesuatu akan berusaha sekuat tenaganya agar jangan berpisah dengan yang dikasihinya. Aku takut kehilanganmu, Uda. Tapi aku harus berbuat apa, Emma? Kalau Uda mau, banyak yang bisa Uda perbuat. Maksudmu agar aku segera melamarmu, begitu? Itu juga bisa, kalau Uda tidak keberatan. Aku rasa sulit, Emma. Menyuruh orang yang tidak mau memang sulit. Tapi kalau udah mau, rasanya tidak ada kesulitannya. Sebab Ana sudah mengetahui dan tidak pernah melarang hubungan kita ini. Iya, Uda Anas memang sudah mengetahui dan tidak pernah melarangnya. Tapi kau jangan berpandangan sampai di situ saja, Emma. Masih banyak yang lain yang harus kau pikirkan. Dan kau harus menilai siapa diriku ini dan bagaimana keadaanku. Aku mengerti, Dan. Kalau kau adalah seorang mahasiswa calon dokter yang keadaannya sangat krisis untuk membiayai kuliahnya, yang harus dibiayai sendiri dengan hasil jerih payahmu bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Nah, kalau kau mengetahui itu semua, apakah usulmu tadi itu akan bisa aku laksanakan? Sedangkan untuk makan sendiri dan biaya kuliahku saja, untunglah Uda Anas bermurah hati menerimaku bekerja di restoran. Kalau tidak, ya entahlah bagaimana jadinya nasibku ini. Yang aku maksudkan bukan untuk melamar supaya langsung nikah dan hidup berumah tangga, Dan. Aku hanya menginginkan sebelum kepulangan ke kampung nanti, agar hubungan kita ini mempunyai ikatan dan direstui oleh keluarga kita kedua belah pihak. Hanya itu. Baiklah, Emma. Rupa-rupanya kau sangat serius dalam masalah ini. Tidak ada jalan lain bagiku untuk menolak. Sekarang aku terpaksa membuka tirai yang selama ini menyelubungi hubungan kita ini. Aku harap agar kau bisa mengendalikan perasaanmu setelah kau mengetahuinya nanti. Apa maksudmu, Da? Begini, Emma. Sebenarnya hubungan kita ini sudah diketahui oleh semua orang. Bukan saja orang-orang kita yang berada di Jakarta ini. Bahkan di kampung sudah menjadi bahan omongan orang. Aku mengetahui ini semua dari surat yang dikirimkan orang tuaku dari kampung. Salah satu dari surat itu adalah yang baru saja aku terima 4 hari yang lalu. Ini suratnya. Lebih baik kau baca sendiri. Sungai-yang 1 Juli 1982. Menemui Ananda Tamrin di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Tamrin yang kami cintai, semoga Ananda ditemui surat bunda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kami di kampung sewaktu menulis surat ini. Alhamdulillah berkat doa Ananda, kami juga ada dalam keadaan sehat-sehat pula. Ananda yang kami cintai, sebenarnya kami tidak sampai hati untuk menulis surat seperti ini kepada Ananda.
Tetapi karena kami sudah tidak tahan lagi mendengar kata-kata dan hinaan-hinaan yang setiap hari sampai di telinga kami, maka terpaksa jugalah kami menyampaikannya kepada Ananda. Hanya harapan kami, semoga Ananda bisa menerima semuanya ini dengan lapang dada. Adapun hal yang kami maksudkan tidak lain daripada isi surat yang dulu-dulu, yaitu mengenai hubungan Ananda dengan si Emma. Menurut pendapat kami di kampung, sebaiknya hubungan Ananda itu diputuskan saja, dan Ananda harus berusaha untuk menjauhkan diri dari dia. Kalau perlu, Ananda berhenti saja bekerja dan cari saja usaha yang lain. Biarlah sekolah Ananda itu tidak jadi sampai. Apa boleh buat? Mungkin sudah begitu takdir yang digariskan Tuhan kepada kita, yang harus kita terima dengan ketabahan hati. Ananda yang kami cintai, apabila hubungan itu masih Ananda teruskan, mungkin akan membuat Ananda kecewa di kemudian hari. Karena apa yang Ananda harapkan dari hubungan itu tidak akan bisa mungkin tercapai. Tak ubahnya Ananda seperti seekor burung pungguk yang tak bisa terbang tinggi merindukan rembulan di kayangan. Akhirnya Ananda akan berputih mata saja. Kami mengambil kesimpulan seperti itu, sesuai dengan pepatah adat kita di Minangkabau yang berbunyi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Segala sesuatu harus sesuai dengan ukurannya. Sedangkan antara keluarga kita dengan keluarga si Emma tidaklah seukuran. Bedanya bagaikan siang dengan malam, takkan mungkin bisa bertemu. Kalaukan bertemu juga, mungkin kiamat dunia ini. Banyak contoh yang dapat kita lihat, nak. Seperti yang terjadi pada diri mamamu sendiri, yang dapat istri orang kaya, membuat dia kehilangan harga diri sebagai seorang laki-laki. Terpaksa tunduk kepada perintah bini, dan lupa kepada saudara dan kemenakan. Semua peninggalan nenekmu sudah habis. Sawah dijualnya untuk memperbaiki rumah Sineti. Perak digadaikannya pula untuk penyambung sekolah Sineti. Tambah lagi sekarang ini, pisang yang di belakang rumah juga tidak boleh kami mengambil. Mungkin kalau bisa, kami pun akan dijualnya demi keperluan bininya. Itulah sebabnya kami berani menulis surat seperti ini padamu. Kami tidak mau terulang lagi pada dirimu apa yang telah terjadi pada mamamu itu. Biarlah kita hidup susah dengan kemiskinan, asalkan kemerdekaan kita tidak dijajah orang. Maka dari itu, sekali lagi kami berharap agar Ananda dapat memenuhi permintaan kami ini. Ingatlah, nak, hanya kau satu-satunya tumpuan harapan untuk di hari tua kami. Semoga Ananda bisa memakluminya. Salam rindu kami dari kampung, Ibunda Ramlah. Kejam, kejam, biadab. Apakah itu yang dikatakan adat? Begitukah adat yang dibangga-banggakan orang Padang, yang selalu menganggap adat Minang itu lebih baik dari adat orang lain? Apakah itu yang dikatakan adat bersendi syarak, sarak bersendi kitabullah? Kalau memang begitu, ternyata orang Minang itu munafik, lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah di zaman dulu, yang selalu membeda-bedakan manusia dengan tingkat keturunan dan harta benda. Emma, tadi aku telah peringatkan agar kau bisa mengendalikan perasaanmu. Kau tidak boleh berkata begitu lancang, Emma. Semua orang akan tersinggung oleh kata-katamu itu. Kita harus membicarakannya dengan hati lapang dan kepala dingin. Kita tidak boleh berburuk sangka sebelum kita mengetahui yang sebenarnya. Buktinya, kan sudah lihat sendiri. Ternyata kita telah menjadi korban adat Minang yang agung, yang selalu dibanggakan orang-orang tua-tua itu. Cukup, Emma. Kata-katamu itu bisa membuat marah orang kepada kita. Kau harus ingat bahwa orang Minang itu bukanlah keluargamu dan keluargaku saja. Omonganmu itu bisa menimbulkan perpecahan antara generasi tua dan generasi muda. Kau seorang generasi muda yang terpelajar, seharusnya kau menghadapi persoalan ini dengan cara yang bijaksana. Kita harus menyelidikinya dulu bagaimana yang sebenarnya.
Karena masalah adat ini adalah masalah orang banyak. Belum tentu pepatah yang diungkapkan dalam surat itu sesuai artinya dengan ajaran adat yang sebenarnya. Mungkin saja itu hanya tradisi dari nenek moyang kita dulu sebelum masuknya agama Islam di negeri kita, yang masih terbawa-bawa sampai sekarang. Kita harus mempelajarinya lebih dulu, karena kita masih sama-sama buta dalam masalah adat ini. Sebab kita sama-sama dibesarkan di negeri orang. Sebagian besar orang yang dibesarkan di perantauan tidak mengetahui bagaimana tata cara adat Minang itu. Jangankan mengetahui adatnya, bahasanya saja banyak orang Padang yang hidup di perantauan ini tidak bisa berbahasa Padang. Jadi boleh dikatakan kita ini merek saja yang orang Minang. Karena kebetulan orang tua kita berasal dari Minang. Walaupun begitu, kita masih sempat membanggakan diri bahwa kita adalah anak Minang. Ya, setidak-tidaknya bangga dengan masakannya yang terkenal di mana-mana. Dan orangnya yang pintar-pintar berdagang. Bukankah begitu, Emma? Benar, dah. Mendengar kata-kata Uda itu, aku jadi menyesal dengan omonganku tadi. Seolah-olah aku telah menyobek baju di dadaku sendiri. Suatu kesalahan karena aku tidak bisa mengendalikan emosi setelah membaca isi surat tadi. Inilah akibatnya kita selaku orang Minang yang tidak mengetahui adat kita sendiri. Masih untung juga Uda sebagai orang Minang masih bisa berbahasa Minang. Kalau diri Emma ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi tanda-tanda sebagai orang Minang. Inilah kesalahan orang tua kita yang tidak pernah memberikan kursus adat kepada kita. Dan sebagai orang tua tidak mau memakaikan bahasa Minang kepada anak-anaknya dari kecil sebagai bahasa sehari-hari di rumah tangga. Ini adalah salah satu kesalahan dari orang-orang tua kita yang tinggal di perantauan. Tidak, Emma. Kesalahan ini adalah kesalahan bersama. Orang tua bersalah karena terlalu sibuk mengurus pekerjaan sehari-hari. Dengan alasan kita hidup di perantauan. Sehingga tanpa disadarinya, kewajibannya kepada anak tidak terpenuhi lagi. Karena di perantauan ini, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan sama-sama sibuk membanting tulang dengan usahanya masing-masing. Kadang-kadang pergi pagi, pulang malam. Urusan rumah tangga diserahkan sama pembantu. Jadi, waktu yang seharusnya disediakan untuk mendidik anak sudah tidak ada lagi. Begitupun si anak. Karena kurang pengawasan dari orang tua, si anak pun sudah semaunya saja. Waktu belajarnya hanya di bangku sekolah. Malah waktu belajar di sekolah itu pun tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Nah, disinilah letak kesalahannya. Baik orang tua maupun si anak sama-sama bersalah. Oh iya, jadilah Emma. Kembali kita kepada persoalan semula. Oh, iya. Omongan kita jadi ngelantur kemana-mana. Jadi bagaimana menurut pendapat Uda? Menurut pendapat Uda, persoalan ini tidak bisa kita selesaikan dengan tergesa-gesa. Kita harus mempelajarinya terlebih dulu. Kita tidak boleh melanggar adat selagi adat itu berjalan sesuai dengan hukum agama Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Karena kita selaku orang Minang yang beragama Islam dan bernegara Indonesia, kita harus tunduk kepada 3 hukum. Yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Bagaimana kalau di antara hukum yang 3 itu, antara satu dan yang lainnya, ada yang tidak sesuai atau bertentangan? Kalau dinilai dari dasar-dasar hukum itu sendiri, dari ketiga hukum itu tidak ada yang tidak sesuai, apalagi yang bertentangan. Sebab adat Minang itu bersendikan agama yang berpedoman kepada Quran dan hadis Rasul. Begitupun negara kita yang berdasarkan Pancasila. Pancasila itu sendiri sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau ternyata adat itu sesuai dengan yang dikatakan dalam surat tadi, bagaimana? Emma, kalau memang benar ajaran adat Minang masih membedakan manusia dengan tingkat keturunan dan harta benda, berarti adat itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Maka aku berjanji akan merombaknya. Kalau perlu mengikis habis semua ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Aku rela mati sebagai seorang pahlawan pembaruan adat. Baiklah kalau begitu. Dan bagaimana dengan rencana kepulangan Emma itu? Menurut Uda, karena kau telah mengetahui semua persoalannya, sekarang lebih baik kau mengikuti dulu kemauan mak dan mama itu.
kau pulang ke kampung. Aku rasa dengan kepulanganmu itu, semua orang di kampung itu akan menjadi tenang. Dan tidak akan ada lagi omong-omongan yang saling jelek menjelekkan di antara keluarga kita. Bagaimana dengan hubungan kita, dah? Kau tidak usah khawatir, Emma. Selagi kau masih tetap dengan pendirianmu, aku pun tak akan mungkir dari janji-janji yang pernah kuucapkan padamu. Tapi, bagaimana kalau mereka memaksa aku kawin dengan laki-laki yang menjadi pilihan mereka? Kau bisa saja menolaknya dengan alasan-alasan yang masuk akal. Asalkan kau tidak menyalahi peraturan-peraturan adat dan hukum yang berlaku. Iya, tapi kalau aku tidak bisa menolak karena mereka berpegang kepada dalih adat yang pernah dikatakan dalam surat tadi itu, aku harus berbuat apa? Kita orang Minang ini kan harus patuh, tunduk kepada perintah Mama. Benar, Emma. Kita harus patuh kepada perintah Mama. Selagi Mama itu berjalan pada jalan yang benar, tidak menyimpang dari ajaran adat, agama, dan hukum yang berlaku di negara ini. Aku mengerti, dah. Namun, apalah dayaku sebagai seorang perempuan? Apa yang bisa kuperbuat bila semuanya ini terjadi? Apalagi kalau ajaran adat kita menghendakinya begitu. Malah sering kita dengar seorang gadis remaja yang dipaksa kawin oleh mamanya dengan seorang laki-laki tua yang bergelar datuk. Konon kabarnya datuk-datuk di kampung itu jarang yang punya istri satu orang. Kebanyakan 2, 3, sampai 4. Bahkan ada yang lebih dari itu. Apakah hal yang semacam itu tak mungkin terjadi pada diriku, dah? Iya, itu mungkin saja bisa terjadi. Malah sering kita dengar seseorang yang dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan dasar yang seperti terjadi di diri kita sekarang ini. Peristiwa itu tidak hanya terjadi di kalangan kita suku Minang saja. Pada suku-suku lain pun banyak kita dengar. Tapi aku yakin, walaupun aku seorang putra Minang yang boleh dikatakan buta dalam masalah adat, aku bisa memastikan bahwa pandangan seperti itu bukanlah menurut ajaran adat. Karena itu sudah merupakan suatu perkosaan terhadap hak azazi seseorang. Tak mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan sebagian besar dari penduduknya yang beragama Islam ini akan terdapat ajaran adat yang masih membeda-bedakan manusia dengan tingkat keturunan. Aku cenderung bahwa pikiran orang tua-tua seperti itu masih dipengaruhi oleh paham-paham nenek moyang kita di zaman dulu, sebelum agama Islam masuk. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sebagai generasi muda berjuang untuk melestarikan adat yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak menyimpang dari hukum negara. Kita harus mengembalikannya sesuai dengan dasar adat itu sendiri, yaitu adat bersendi sarak, sarak bersendi kita bulah. Dan kita buang paham-paham yang tidak sesuai dengan adat itu sendiri, yang sebagian orang tua-tua kita masih menganggap sebagai adat. Sebab paham-paham seperti itulah yang sering membuat perpecahan di kalangan masyarakat. Percayalah, kalau kita bisa mempertahankan citra adat itu sesuai dengan dasarnya tadi, pasti tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, baik generasi tua maupun generasi muda. Sebagai seorang wanita, aku rasa sulit bagiku untuk menembusnya sampai ke sana, dah. Apalagi yang harus dirubah itu menyangkut dengan tradisi yang sudah mendarah daging pada mereka. Dan yang akan ditantang itu justru mama dan orang tuaku sendiri. Tak ubahnya seperti menentang badai di tengah lautan. Suatu pekerjaan yang sulit. Perjuangan tidak mengenal laki-laki atau perempuan, Emma. Demi untuk kebenaran siapa saja mempunyai hak untuk menegakkannya. Walaupun anak kecil yang masih ingusan sekalipun. Begitupun sebaliknya, siapa saja bisa disanggah apabila dia di pihak yang salah. Baik dia seorang raja atau seorang yang disegani. Bahkan orang tua sendiri pun boleh ditantang kalau perbuatannya menyimpang dari kebenaran. Baiklah, dah. Jadi, apa yang harus kulakukan setelah aku sampai di kampung nanti? Begini, Emma. Setibanya kau di kampung nanti, kau harus bersikap biasa-biasa saja. Seolah-olah kau tidak mengetahui apa yang terjadi di antara keluarga kita. Nah, di samping itu kau harus menyelidiki kebenaran isi surat itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bagaimana kalau sekiranya mak dan mama aku menanyakan persoalan ini? Kau katakan saja terus terang bagaimana adanya. Kalau dia melarang dan memaksa memutuskan hubungan kita? Kau tanyakan, apa sebabnya dia melarang? Kalau memang karena perbedaan keturunan dan harta benda itu, maka kau harus menerima dulu apa adanya. Maksudmu menerima supaya hubungan kita diputuskan? Bukan.
Maksudku menerima untuk sementara, agar masalah ini bisa menjadi tenang, supaya kita jangan berpikir dalam kekalutan. Nah, untuk langkah selanjutnya, selama kau di kampung, kau harus mempelajari ajaran-ajaran adat kita itu. Terutama sekali yang menyangkut dengan persoalan kita ini. Bila ternyata nanti faham yang menghalangi hubungan kita itu tidak sesuai dengan ajaran adat yang sebenarnya, barulah di situ kita bisa mengemukakan kebenaran yang sesuai dengan 3 hukum yang harus kita taati. Kalau bisa kita robah semua paham-paham yang masih berpandangan sempit itu, yang selalu membuat pandangan sinis suku lain terhadap suku kita di Minang ini. Sebab masih banyak lagi pandangan-pandangan sempit semacam itu yang sampai sekarang menjadi pameo bagi orang lain. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mengikutinya. Asalkan... Percayalah sayang, aku akan berusaha. Tapi kita harus ingat bahwa jodoh itu Tuhanlah yang mengaturnya. Benar. Tapi kita wajib berusaha. Karena takdir itu letaknya di ujung usaha manusia. Kau benar, Emma. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berusaha. Semoga Tuhan mempertemukan jodoh kita. Nah, sekarang marilah kita pulang dulu. Hari sudah sore. Oh, iya. Sudah jam 5. Yuk, kita pulang. Yuk. Onde lah saja pulau lah tiba pulau tuh dari Padang. Bunyinya kok berhenti di muka rumah tuh. Siapa lah nanti bo? Emma di sini turun. Ini rumah Emma. Ini dah yang ada pohon rambutan ini. Iya, tuh maknya keluar. Anak gadis rancak contohnya. Tapi pakai seragam. Abang cendol laki-laki. Teh, bato celiakan saja. Siapa tuh gue? Orang dari mana? Indak jale dete. Kan anak etek tuh. Si Emma dari Jawa. Kau gue mah? Iya, Mak. Onde kau mah kironya. Lah gadang kau nak. Janyoden kok indak kau tadi. Balain bana nampak dia mak. Tentu iya lain, Mak. Dulu emang masih kecil, sekarang kan sudah gede. Indak ketek jo gede tu saja dona. Melihat kau bahasa Rawa ko bagai. Apa pendek pulo. Serupa laki-laki nampak dia mak. Kami pahil teh. Nak kasih nggak bagai dulu. Gue. Terima kasih lah teh. Kau penumpang banyak dan tali. Terima kasih ya dah. Sama-sama Emma. Deh kau nak. Mela nanya. Mak, kok rumah kita lain sekarang, Mak? Dulu rasanya rumah kita tinggi, seperti rumah adat yang di Taman Mini. Iyo, itu rumah nan lama. Iku kan rumah nan baru dibuatkan udah kau. Lai teringat di kau waktu mama kau ke Jawa 3 tahun yang lalu. Apigi meminta piti pembuat rumah ini kau udah kau. Jadi rumah yang lama itu dibongkar, Mak? Indak, tidak dibongkar do. Rumah itu kini etek kau nan menghuninya. Sama siapa kau dari Jawa? Sendirian, Mak. Tadi sampai di Tabing dijemput sama Uda Bakar. Terus ke Padang. Jam 2 tadi ditumpangannya dengan mobil Uda Agus ke sini. Oh, si Bakar nama Japi kata Biang. Jadi Joko Patabang kau dari Jawa ya? Iya, Mak. Hindak disangku-sangku kau ketibu do. Pergilah ke sumur dulu. Mandilah. Jangan bahas rawajo. Bakain lai. Masa iya nggak pakai celana, Mak? Muka emak. Jangan pakai sarwa panjang serupa itu. Di kampungku indak sama jadi kota do. Disabut orang, Mak. Oh, begitu. Iya deh. Emang mandi dulu ya, Mak? Mandilah. Lah sanjo hari. Nama sanduk nasi dulu. Mak. Apa, Mak? Alah selesai. Semayanglah sekali.
Maghrib 8 jam. Sudah, Mak. Emma sudah sembahyang. Honde, jangan baju serupa itu kau pelakikkan lain nak. Kok tiba mamak kau beko ributnya? Tukarlah jangan lain. Emangnya kenapa, Mak? Indak kenapa-kenapa do. Baju sampit indak berlangan tu indak patut dilihat orang. Awak di kampung, indak di kota do. Tukarlah lakas. Itu mamak kau bunyinya. Sam. Siapa tu? Aden. Tuan. Iyo. Masalah tuan? Iyolah tibo si Emma. Iyo. Nyo tibo saja tadi. Di siapa tuan tahu? Si Agui supir basuo di deni lapau sebanta ko. Nyo namanya Bui. Matanya. Ado di dalam bilik sedang mengganti baju, sudah mandi. Emma, kok mamak kau datang? Mama, sehat-sehat saja, Mak. Lai. Kok Mitua dengan Uniros nggak diajak, Mak? Dia belum tahu kaulah datang. Aden saja baru tahu sebentar ini dari si Agui. Dengan siapa kau dari Jawa? Enggak, Mak. Cuma Emma sendirian. Sendiri saja. Kabar si Anai. Lai ramai juga lapaunya. Biasa-biasa saja, Mak. Kenapa ndak dia mengantar kau ke sini? Itu, Mak. Udah sibuk. Pegawainya ada yang pulang ke Jawa 3 orang. Jadi, udah terpaksa ikut menunggu restoran saban hari. Ke Jawa kemana kata kamu ini? Kan dia di Jawa kini tuh. Oh. Atau galak kamu? Enggak, Mak. Itu, kalau di Jakarta, pulang ke Jawa itu, pulang ke Jawa Timur, Mak. Atau ke Jawa Tengah. Kalau daerah Jawa Barat itu, daerah Sunda namanya, Mak. Oh, begitu. Jadi bahasa naik kata kamu? Iya, udah Anas nggak bisa ngantar Emma ke sini karena dia sibuk. Tapi udah berkirim surat buat Mama. Kirim baju, celana, kain sarung, juga untuk Uniros dan Mituo. Mana surat tuh? Coba ambil bawa ke sini. Alah, lupa, Mbak. Tuan kedibekkan kopi, teh mani? Kopi lah. Ada ndak jadi ngopi di lapau swanta aku. Dek mandanga si Emma aku datang, lama lucu saja dan kemari. Ini, Mak, suratnya. Sebentar Emma ambilkan kiriman udah Anas dulu. Jadi? Jakarta 15 Agustus 1982. Menemui Mamanda Sultan Malelo dan semua famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanda yang mulia, sesuai dengan permintaan Mamanda dan Emak, meminta si Emma untuk sementara tinggal di kampung sudah kami kabulkan. Cuma saya tidak bisa mengantarkannya pulang, karena pegawai restoran ada yang pulang ke Jawa 3 orang. Jadi saya setiap hari terpaksa ikut membantu di restoran. Tapi sama si Bakar saya kasih kawat, supaya dia menjemput si Emma ke Tabing dan mengantarkannya pulang. Semoga dia selamat sampai di sini dan mendapatkan semua famili dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Begitu pula kami di Jakarta, waktu ditinggalkannya alhamdulillah berkat doa Mamanda dan keluarga di sini, kami juga ada dalam keadaan sehat-sehat pula. Selanjutnya mengenai pertanyaan Mama tentang hubungan si Emma dan si Tamrin, itu memang benar. Semuanya itu adalah setahu saya, dan saya memang tidak pernah melarang. Sebab menurut penilaian saya, Tamrin itu orangnya baik. Biar dipandang dari segi pendidikan maupun dari segi pribadinya, orangnya patuh, jujur, dan hormat kepada orang tua, juga taat beribadah. Allah jale di kau tu Sam. Kan indak maleset juga nen tu doh. Tarikanlah membaca surat itu dulu, Tuan. Usah. Jadi kalau Mamanda sependapat dengan saya, sesuailah rasanya si Tamrin itu diambil jadi orang Sumando kita. Apalagi kalau sekolahnya sudah tamat nanti, dia akan menjadi seorang dokter. Walaupun demikian, cobalah Mamanda perbincangkan dengan keluarga di sini.
Seandainya ini bisa disetujui bersama, saya rasa sebaiknya Mamanda langsung saja membawa rundingan ini kepada Mama Si Tamrin untuk mencari-cari angin ke pemuncau-muncoi. Demikianlah dulu dari saya, semoga Mamanda dapat memakluminya. Wassalam kemanakanda Nasri Sultan Palito. Ikulah akibatnya. Kalau kemenakan tidak tahu diadat, tidak tantu dinyo siabana Stamburin tu. Dikatokannya murah saja menerima orang Sumando kok. Cuy mbau sema tu, maloyo paru den mananga. Usah tuan berangi pulo inyo dulu. Ibu wa, inyo baru ketibo. Imbau selah. Emma? Ya, Mak. Oh, kesini cah. Ko mama kau membau. Apa, Mak? Duduklah Sinan. Begini Emma, aturannya balun sekarang Mama bertanya pada kamu. Dek kamu baru tiba. Tapi dek mendengar isi surat si Anai tadi, terpaksa juga Mama bertanya. Emangnya kenapa, Mak? Emma, waktu kau berangkat, apa saja kata si Anai sama kamu? Udah Anas cuma pesan sama Mama bahwa dia tidak sempat ngantar Emma ke sini karena pegawainya ada yang pulang 3 orang. Jadi dia tidak bisa ninggalin restoran. Sedangkan ke pelabuhan saja dia tidak ikut ngantar. Untung udah Tamrin dan si John anak udah Anas bisa ngantar. Sampai di Padang, udah Bakar juga tidak bisa ngantar ke sini. Anaknya sakit. Kebetulan udah Agus sopir yang berangkat tadi dari Padang. Jadi Emma ditempangan saja sama dia oleh udah Bakar. Jadi Stamburin anak si Malah tuh nemantar kau ke pelabuhan ya? Iya, Mak. Berdua sama si John anak udah Anas. Alah. Iyalah kabut dunia konya. Untung lelakas kau pulang. Kok tidaklah ke bang cirit ke pelodeni kalian. Indak nampak dusi, indak na laki-laki, sama saja tengaknya. Tengak kenapa sih, Mak? Tengak? Le jalas di kau. Le tantu di kau. Apa sebabnya kau disuruh pulang? Kata udah Anas untuk menemani Mak di sini karena Mak sudah tua, tinggal sendirian di rumah. Bukan itu sebabnya. Kalau amak kau tuh masih kuat lagi. Tapi dek ulah Stamburin tuh, dek ulah parangai kau, itu sebabnya maka kau disuruh pulang. Le jalas deh kau. Emangnya Emma dan udah Tamrin tuh kenapa, Mak? Kenapa kata kau? Stamburin tuh lah tahu kau. Tahu, Mak. Dia pegawai udah Anas. Orangnya baik kok, Mak. Bukan itu Naden Mukasud. Orang apa dia dan anak siapa? Masa Mama nggak tahu? Dia kan orang sini. Anaknya Ete Romlah. Oh, pam. Patut malah kalau begini. Laba sekolah di Jawa Bana kau namanya tuh. Tapi pandai juga baru kami nanindak bersekolah di kampung ini. Le tantu di kamu ndak? Kita ini orang Minang, orang beradat. Emma tahu, Mak. Bukan orang kita saja yang beradat, Mak. Orang lain juga beradat. Iya beradat. Tapi adat kita di Minangkabau ini tidak sama dengan adat orang lain. Kita di Minang ini terbagi dengan beberapa suku. Dalam suku itu terdapat pula beberapa golongan. Yang dikatakan berjanjang naik, bertanggo turun. Tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Mukasudnya, ado nan di atas, ado nan di bawah. Ado nan tinggi, ado pula nan rendah. Nan paling tinggi dalam golongan itu adalah golongan orang datuk-datuk. Golongan datuk-datuk inilah yang disagani dan dimuliakan di masyarakat di Minangkabau. Sama saja, Mak. Baik adat kita maupun adat orang lain. Selagi adat itu bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang berbudi luhur, berarti adat itu baik. Adat yang tidak baik itu adalah adat yang membawa orang ke jalan yang salah. Seperti adat maling umpamanya. Adat penipu, adat garong, dan yang lain-lain yang membawa orang kepada kesesatan. Orang-orang itu pun beradat, Mak. Tapi adat yang tidak baik. Begitupun mengenai golongan-golongan yang Mama katakan tadi. Tidak saja di Minangkabau ini, pada suku-suku lain pun terdapat golongan-golongan seperti itu. Seperti di Jawa umpamanya. Golongan Raden itu adalah golongan yang paling tinggi menurut orang Jawa. Sama halnya dengan golongan datuk-datuk di Minangkabau ini. Tapi, apakah tingkat Raden dan Datuk itu sudah dapat menjamin kemuliaan seseorang? Belum tentu, Mak. Pasti, Emma. Seseorang yang bergelar datuk, pasti dia orang terpandang dan dimuliakan di Minangkabau ini. Tak obahnya seperti seorang raja pada sebuah kerajaan. Baiklah, tapi kalau seorang yang bergelar datuk itu tidak mempunyai budi pekerti yang baik, suka mengganggu istri orang, dan merampas anak gadis orang, apakah ini masih bisa dikatakan mulia dan terpandang? Tidak mungkin.
Orang yang menjadi datu atau penghulu itu bukanlah orang sembarang orang. Dan untuk menjadi datu itu mempunyai beberapa syarat. Salah satu dari syaratnya yaitu tablik, yang artinya menyampaikan segala yang baik, melarang segala yang salah. Jadi tak mungkin seorang datu itu kan mengarajokan kerajonan salah. Lupa Mama barangkali. Berapa banyaknya cerita-cerita yang kita dengar. Seorang yang menyandang gelar datu atau penghulu itu yang seolah-olah berperan sebagai seorang bandit dalam sebuah film. Bahkan pada zaman sekarang ini, saya pernah menonton sebuah sandiwara yang disiarkan melalui televisi, menampilkan seorang yang bergelar datu sebagai tuan tanah dan rentenir, memaksa kawin dengan anak gadis yang sebaya cucunya karena orang tuanya tidak bisa membayar utang, yang akhirnya anak gadis itu mati bunuh diri. Apakah yang begitu masih bisa dikatakan mulia dan terpandang, Mak? Itu bukan datunya yang salah, tapi pribadi orang tuh tak benar. Itulah maka Emma bilang tadi, bahwa dengan punya gelar datu itu belum tentu bisa menjamin kemuliaan seseorang. Terserah ke kamu lah. Yang jelas sekarang, kita adalah keturunan datu-datu. Orang yang terpandang dan muliakan orang di negari ini. Jadi mengenai hubungan kau Jo si Tamburin tuh, mulai saat kini kau harus kau putuskan. Sebab antara keluarga kita dengan dia tidak seukuran. Kalau keluarga orang datu-datu, sumandonyo harus orang datu-datu pula. Tidak bisa orang kebanyakan. Baik itu cara adat awak. Adat nan tak lakang dipanas dan tak lapuk di hujan. Kalau kita melanggar adat akan terdandung. Emma memang belum mengerti cara-cara adat kita, Mak. Tapi Emma pernah dengar bahwa adat kita di Minangkabau ini mempunyai dasar. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, Mak. Iya, memang begitu. Tidak salah. Jadi, berarti ajaran dan hukum-hukum adat kita harus sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum agama Islam ya, Mak? Harus. Kalau tidak begitu, tidak dikatakan adat bersindi sarak, sarak bersindi kitabullah. Makanya ada orang-orang ahli adat itu mengatakan, kalau tidak orang Islam, tidak boleh mengaku orang Minang. Nah, kalau begitu, Mama sendiri yang telah melanggar adat dong, Mak. Apa kata kau? Aden kau katakan melanggar adat ya? Di mana kau beraja? Mama jangan marah dulu dong, Mak. Dengar dulu Emma bicara. Cobalah. Di mana salah Den kau? Barani kau mengatakan Den melanggar adat? Begini, Mak. Barusan Mama kan mengatakan bahwa adat kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Kenapa Mama melarang Emma berhubungan dengan Uda Tamrin? Karena antara kita terdapat perbedaan. Kita keturunan datu-datu, dia tidak. Jadi antara keluarga dia dengan keluarga kita tidak seukuran. Tegak tidak sama tinggi, duduk tidak sama rendah. Berjenjang naik, bertangga turun. Kita adalah golongan tingkat atas, sedangkan dia golongan rendah. Menurut cara adat, orang yang golongan rendah itu tidak bisa diterima jadi orang sumando oleh keluarga datu-datu. Karena bisa menjatuhkan martabat keluarga datu-datu itu. Kalau ada terjadi yang demikian, pasti tidak akan diterima secara adat. Berarti orang itu sudah tidak beradat lagi. Nah, kalau begitu berarti adat itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dong, Mak. Di mana pula letak bertentangannya di kamu? Tentu Mama lebih tahu dalam masalah ini. Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan di antara manusia itu. Baik dia orang kaya, orang berpangkat, orang miskin, orang cacat dan lain-lain itu. Nilai mulia seseorang di mata Tuhan bukanlah dari harta, pangkat ataupun gelar. Tapi Tuhan menilai dari budi pekerti. Tuhan tidak akan menilai seseorang yang berpangkat tinggi dan kaya raya sebagai orang yang mulia kalau budi orang itu tidak baik dan tidak patuh pada perintahnya. Begitupun sebaliknya, Tuhan pasti menilai mulia kepada orang yang berakhlak baik dan taat kepada perintahnya, walaupun dia seorang yang miskin yang dianggap rendah oleh manusia. Kenapa Mama menganggap rendah kepada keluarga Uda Tamrin? Karena dia orang miskin dan tidak keturunan datu-datu. Apakah itu tidak menyalahi ajaran Islam? Apabila menyalahi ajaran Islam, berarti menyalahi ajaran adat. Karena adat bersendi sarak-sarak Alah, jambar ketubayo golek. Bangkit seberang sanden iko beko. Kaca dia pulau kau dari den. Iko mama kau Ustaz Malelo tahu kau ndak? Bertanyalah kau di negari ko. Alun adole orang nambarani menyolang den. Tibo di kau pulau ke kabur gambar. Alun tak hapus salema kau lah pandai pula menyalahkan den. Emma bukan menantang Mama, Mak. Hei,
Coba kau dengar. Kalau kau masih mau dikatakan orang Minang, kau harus patuh dengan adatnya. Orang Minang harus perintah mama. Apalagi kau ini perempuan. Orang perempuan hanya menurut apa yang diperintah laki-laki. Emang mau patuh dan menurut, Mak? Jangankan kepada mama, adat kita, kepada siapapun dan adat manapun Emma akan patuh, asalkan ajarannya sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau untuk mengikuti adat yang beda-bedakan manusia dengan tingkat keturunan dan harta benda, apalagi menganggap kaum wanita sebagai orang yang tidak berarti, yang harus mengikut saja apa kata laki-laki. Emma tidak mau, Mak, karena jelas menyalahi hukum Islam dan bertentangan dengan Pancasila. Kalau di zaman sekarang ini masih terdapat paham seperti itu, berarti orang itu lebih jahiliyah dari orang jahiliyah di zaman dulu. Kalau orang yang begitu masih mengaku beragama Islam, berarti dia adalah orang munafik dan tidak menghargai perjuangan Nabi Muhammad yang telah mati-matian memperjuangkan untuk mengangkat derajat wanita dan menghilangkan perbudakan yang membeda-bedakan manusia dari tingkat keturunan. Apalagi di Minangkabau ini, Mak. Dari dulu sudah dibuktikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu dengan adanya seorang raja perempuan yang berkuasa di Minangkabau ini dan mengambil garis keturunan dari ibu. Kenapa Mama selaku orang Minang yang beradat masih menganggap rendah terhadap perempuan dan memandang rendah kepada keluarga Uda Tamrin? Cukup, jangan berkicau Yole. Saingganya kau mesti turut perintah Den. Aden kau mama kau, kepanakan seperintah mama. Itu cara adat awak. Cukup, jangan berkicau Yole. Saingganya kau mesti turut perintah Den. Aden kau mama kau, kepanakan seperintah mama. Itu cara adat awak. Adat tu jangan kau rubah-rubah. Adat awak indak lakang di panas, indak lapuk di hujan. Emma tidak merubah adat, Mak. Kalau adat yang bersendi sarak bersendi kitabullah tuh pasti tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan. Setan kamu. Kok namuh kamu menurut turut. Kok tidak berkiratlah. Abang hamburlah kau ke Jawa tu. Aden ke Pailai. Kemanakan cilaku. Tunggu dulu, Mak. Ini kiriman Uda. Indah. Ini kiriman Uda. Indah. Ndak perlu di Den. Di Den lai tak balik. Onde Hema. Batu kau solang saja mama kau nak. Turut sajalah apa katanya. Nah, Mak, bagaimana mengikutinya, Mak, kalau yang diikuti itu salah? Kok salah bana? Dia kan mama kau nak. Biar dia mama juga. Kalau kita tahu dia salah, masa diikuti? Dosa dong, Mak. Iya, kita orang Minang ini harus seperintah mama nak. Iya, kalau mama itu benar kita harus patuh. Tapi kalau mama itu salah, biar kita keponakan, kita harus meluruskannya dong, Mak. Entahlah kok begitu kata kau begitu malah. Dia ndak talap madokinya dong. Semayang lalai, boleh lalap. Memelah kaya. Yuklah, Mak. Bos. Buat siapa, Pak? Buat saudara Tamrin. Wih, Tamrin. Biasa. Ini ada surat bawa. Dari mana, Mus? Biasa deh kampung. Wih, telegram, wih. Bukannya surat. Dari mak awak ngongkon kau balik barangkali, Tam. Mungkin jadi juga awak nak pesta. Woi, jangan berkelakar juga kau tuh, woi. Kacang padi jangan disulo, yo. Hindak manyulo, Tam. Mana tahu. Kalau lah jadi rasa wong di kampung tuh. Coba buka lah dulu, Tam. Jadi. Mana Tam isinya? Pecahnya kau tuh lah temenung bae. Yo menyuruh pulang sah. Tanggai sakit. Hah? Mak kau sakit? Iyo. Aba akarin kamu sah. Kalau lah memang mak awak tuh yang sakit, terpaksa baliklah kau tuh, Tam. Aku rasa sakit mak kau tuh gara-gara itu juga barangkali. Mungkin iyo Musa.
Sebab sejak SMA pulang sampai bulanan lalu, lah 3 kali orang dek kirim cuek. Soal itu juga baru. Petambah runcing. Kabarnya kini SMA tu ndak boleh keluar rumah. Berkurung dalam kamar. Abuaknya ala dicukuannya di mama. Kalau ma itu terpaksa baliklah kau tu Tam. Kalau tidak pacak sudah urusan tu. Lama-lama kaget pacak mak kau tu yang mati mikirkan itu baik. Kalau tidak saya matu sesat. Tapi japo yang kebongkoi mus. Omong ke baiklah dulu ke bos tu. Kalau baik pacak minjem duit buat ongkos balik. Ndak mus. Coba baiklah dulu. Kalau tidak jingoklah baik telegram ni ke dia. Bulan kapatang ko ada yang lau minjam puluh kembali. Nah, tu dia nak bos ke sini. Apa tetap? Iko dah. Telegram dari amak di kampung. Amak sakit. Amang sakit. Iyo dah. Tak paso pulang tuh. Baa kepulang dah. Kalau orang gaek sakit, ndak dapat mengatakan baa kepulang doh. Tapi apa? Ongkos? Iyo dah. Nah ongkos ndak usah ngerusuhkan. Sebenarnya seluruh pegawai kod di samping gajinan baterimo setiap bulan tu ada sebagai tambahannya dari Den. Setiap bulan kasadonyo dan masukkan tabanas menurut tingkat gajinya masing-masing. Iku memang tidak pernah Den Agia tahu. Sebab keperluan PT itu untuk kepentingan mendadak serupa kini kok. Tabanas waang sebulan Rp5.000. Alabara lamu nyawang bakar rajut siko. Lah 2 tahun 3 bulan dah. Kalau 2 tahun 3 bulan berarti tabanasang lah 2 tahun tuh. Sebab 3 bulan pertama selama masuk percobaan alun bertabanas lain. Jadi berarti ada PT yang ditabanas 120.000 tuh. Ala pukul bara hari kini. Pukul 10 ada. Masih bisa tak aja. Pai lawang ke rumah minta buku tabanas tuh kau niang. Ambil langsung ke kantor pos. Dari sinan taruh sekali ke Kemayoran. Kau PT pembali tiket. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dah. Katakan kau niang sekali bahasa wang kepulang besok pagi. Jadi dah. Ambo pai dulu ya dah. Jadi, pailah. Bunyi oto berhenti di labuah di muko. Oto dari Jawa agaknya. Celiek ke pintu. Kok mama kau pulang? Jadi Nek, iya barangkali Nek, ada orang laki-laki turun menjejak koper. Orangnya hitam, basi sungui. Iya si tamburin. Manyo anak Den. Nenek kan sakit. Jatuh kan Nek. Indak. Ada ni ndak sakit le dong. Manyo anak Den si tamburin. Tunya kamari. Manyo. Iko mak. Onde nak. Bapak dia akan nama Ceko nak. Tidak taluk dia mak le dong. Lah kemati ya mak Laiko nak. Mak. Ambo pulang kok mak menangi. Baakai ndak diam. Ampi ndak basuh awak lain. Itu ndak dapat diawak dah tu. Tuhan punya kuasa. Umurku diganggaman. Aman doa sajalah pak. Mato kemenakan ambo mak. Iko kan kemenakan waang ko. Si Upi. Iko si Upi ko. Onde lah gadang kemenakan mamak ko mah. Iya mak. Upi lah sekolah, lah mengaji. Oh lah sekolah. Lah mengaji bagai? Alamak. Kapatangko rapa rupi. Cie angko 7-nya. Nah lain? Angko 5 saja? Indah mak. Nenek angko 8 sadanya. Tapi mak,
Baju sekolah Upi selesai saja. Indah batuka-tuka. Itu ke itu saja. Salai saja. Iya, Mak. Nenek indah bapiti ke membalikan. Minta balikan diangku. Berang-berangnya kau Upi. Biarlah. Habis suap mau balikan. Tas je sepatu wagai lai. Sepatu lai. Sepatu pakai Teh Dewi jaki angku. Oh, tas lai ado. Upi sekolah pakai tas selesai saja nya, Mak. Tas asoy apa kok? Itu, Mak. Tas plastik nanti pitu. Oh. Upi. Sembayang lai? Lai, Mak. Kalau tidak sembayang kan berdosa awak, Mak. Masuk neraka awak beko. Upi sembayang 5 kali sehari. Bacanya Upi dapet sadanya. Upi, beko lah baca itu tu. Bawalah nanya mama kau dulu. Iya, lupa Upi. Malah nanya Mak, Mama awi kali. Upi ambil air lu. Jadi, malah ayah ke mama. Ayah waang pai ke sawah. Sabantalai tibonyo tu. Pabilo ang dari Jawa nak? Tadi pagi, Mak. Kepatang ambo terima telegram dari Amma. Tadi pagi ambo langsung berangkat jo ke Patabang. Jo ke Patabang? Di mang buliah pitih nak? Udah nas sampai ambo kerajo tu balikan tiket, Mak. Minum lama. Kayu teh. Tapi pisangnya ndak ada dah. Pisang habis di tabangku. Dialah, Pe. Ayah ko saja jati. Jadi si aneh udah sema tu nak membalikan tiket ang. Iyo. Antu lelok citu bana inyo. Ba amang ko keluarganya di siko serupa itu bana. Ba keluarganya, Mak. Nak. Kok indak de inyo, indak ka citu bana do badan den. Ibu na indak ta sudu-sudu di tiak kata-katanya nan keluar do. Sabana pai. Kok sainggo pai-pai kambe, mungkin ta makan jo baru. Ikola pai ubi nak, indak ta lulu ele do. Biarlah, Mak. Basa-basa Jawa. Sarahkan saja ke nang kuasu. Tuhan tu lebih tahu. Lah payah dan basabana. Tapi tadanga juga di telingo ko. Apalagi mandangan nasib siema tu kini. Dulu baru tiba dari Jawa, lai acoknya kemari. Sajak ketahuan dek mamaknya, lah dikuruangnya pajak tu kini. Ai ndak boleh keluar rumah. Abuaknya lah bacuku Akini ko inyo sakit indak makan-makan. Lah kuruih kabarnya. Ba amangku ceritu bana, Mak. Siema tu indak jua namuah menurut kata mamaknya. Keceknya kalau indak jua ang, biarlah inyo indak balaki sampai mati. Nandin takut kan kok saseknya beko, atan tu waang nang kadikabe orang. Itu ndak usah Mak rusuhkan. Kalau indak masalah, indak kebaa. Batambah pulo je mama waang lah 1 pulo bangi kaden. Dek ulah itu juga tu tamburin. Yo sabana malang awak orang bansai indak babansu ko. Usah serupa itu ngecek, Mak. Ndak perlu dua awak dimuliakan dek manusia hanya dek kerana rato dan keturunan datuk-datuk tu. Kalau kau membuat awak jadi sombong dan memandang rendah kepada orang yang tak punya. Apalah artinya awak dimuliakan dek manusia tapi dibanci dek Tuhan. Lebih mulia baru ulang bangsa indak banso yang berakhlak tinggi di mata Tuhan daripada orang kayu serupa itu. Pandangan manusia tu hanya untuk dunia. Awak di dunia kau ndak kelamu. Kalau itu kan iyo. Tapi entahlah indak dapet di dan menyabuinya doh. Kini baanyo berasa badan nama. Ko nyo badan den ko indak baa-baa dah.
Tapi dek karena itulah tu nyoba danden ko indak dapet digarikan. Luluah rasanya segala pesandian den. Biarlah. Ajan itu mak pikirkan jole. Biarlah nak ambo menyelesaikan. Ambo mandi dulu ya mak. Mugari lampi ya. Beko sudah mugari nak ambo pai turui mama. Ndak usah lang turui mama ang kini. Balapeh panek lang dulu semalam ko. Berisu hari kan Jumat. Biasanya mama ang sudah sembayang asinggahnya tu kemari. Jadilah kalau begitu. Ambo mandilah dulu ya mak. Baiklah. Kamu sajalah mandi yo. Pakai balik. Tiba puluh ayang beko. Jadi mak. Malah. Mak sedang sembahyang. Siapa tu? Aden. Oh, mama. Anaknya lah mak. Waang tamburin. Pabiluang tibo. Kepatang sanjo mak. Lampio mugari. Passalam na cik lu. Dari ke Jumat yang tadi. Lai mak. Lai mau calik-calik mama tadi ndak nampak lembo. Iyo. Aden lagak lambek tibo. Mituang kurang sehat. Tapaso lah den ke dapur dulu. Kurang sehat ba mak. Antah. Salemo. Sineti ke mah? Tapi nyola basikola SMA di Batu Sangka. Oh iyo ya. Tuan. Lala mau tuan naik? Baru ketibo. Duduklah dulu tuan. Amo sanduakan nasi sebentar. Jangan nasi le malah. Ada lah makan ke Ibu Jumaid tadi. Kopi selah. Sebenarnya ke petang malam mambolah ke pai ke baru apa meliti. Tapi ketua mak barisuk sajalah. Barisuk mama ang kemari tunyo pulang Ibu Jumaid katanya. Iyo. Nang waden sekali seminggu tu tetap kemari. Lai yang boleh dapat kabar. Baso mama lai tetap kemari. Sekurang-kurangnya apa melihat pisang. Indak melihat pisang saja tam. Tentu iyo indak. Tu siapa pula ke melihat. Kalau indak mama. Baang kau terkena pulang. Dak taluk lah hidup di Jawa. Itulah mangko dia menyinyi aja dari dulu. Indak tak kawa angko dengan kehidup di Jawa tu. Apa lah sekolah. Dak ada potong wa angko dengan menjadi doktor doh. Abaannya kini. Ndak basuh kecik dan. Bukan kerana itu mau pulang. Tapi yang mau dapat kawe dari amak menyuruh ambo pulang. Kerana beliau sakit. Oh, Pak Nantun. Abaannya kabar di Jawa kini? Kalau di Jawa biasa saja. Nandiri ambo sekedar makan jo pembayi uang sekolah. Alhamdulillah. Lailah. Jadi Pak rencana Bang. Kau balik jo ke Jawa tu. Kalau indak ada halangan di mama lah sehat nanti, ayo. Menurut pikiran dan dah usah lah dikan ayo Jawa tu lah. Disiko saja lang. Indak iyo tu kalau kelapi-lapi makannya, membuang-buang masuk saja tu. Elok baru disiko saja. Ranggeang tertolong, kemenakan tercaliak. Tapi ambo ke sekolah. Alah, ya marasian ke jadi doktor juang di tamburin. Indak babaun bagai tunjuk den doh. Wa angko ke jadi doktor. Lah iya le deang. Urang nan bisa jadi doktor jadi insinyur tu urang nale pade ikonyo. Sedangkan seneti ke patangko ke masuk SMA saja kok indak baganja dulu dak dapet. Apa lagi ke jadi doktor? Mungkin barangkali nilai seneti indak memenuhi syarat untuk terima. Lo indak memenuhi syarat. Buktinya inyo lului dari SMP. Lului dari SMP itu iyo. Tapi untuk menyambung ke SMA tu kan dipilihannya pula. Mana pontennya na lebih tinggi itu diambilnya. Ndak. Kini kau nak mengaja ponten jo cadik jo pandai sekolah do tam. Nampara lu pitih. Biarlah buntu banau tak randa wana ponten. Lai ka jadi bocor lui. Kalau pitih lai pade sadonya selesai. Salah tu mak. Kok dimasuk penjajahan dulu ayo tu. Nam bisa bersekolah nak orang kayu jo anak orang bapangke saja. Kini kok lah merdeka. Siapa saja yang ingin bersekolah dek pemerintah dibukakan aja.
Bahkan di masa pembangunan kini, pemerintah menginginkan supaya seluruh rakyat Indonesia menjadi orang terdidik satu. Jangan sampai ada orang yang tak pandai itu dibaca serupa di zaman penjajahan siswa. Untuk itu pemerintah mendirikan sekolah sebanyak-banyak. Sampai ke pelosok-pelosok dibangun sekolah-sekolah impres. Iyo, pemerintah bukakannya jalan. Tapi kok nak berpiti di malau menjadi angkat tokan malaikat guru sekolah tu. Kemakan kapur guru tu diang. Mak. Nan guru sekolah pemerintah tu duitnya lah dijamin negara tu. Indah anak sekolah nang gajinya tu. Kok iyo le jamin? Bang kok orang ke masuk sekolah tu alun tantu lagi ke diterima sekolahnya lah piti ni tanyakannya dulu. Itu mungkin sekolah swasta. Indak swasta, indak pemerintah semua saja tam. Kalau sekolah pemerintah indak. Tapi kok ada juga prakteknya serupa itu aja pemerintah masalah kan. Mungkin pelaksanaannya di bawah namanya lagunokan kerajaan. Kalau dari pemerintah asal tak lain namuh kemauan leado. Kalau negari bisa sekolah tanpa mengeluarkan biaya sendiri. Pemerintah biaya. Kok iyo le macam itu? Bagaimana kok ang bakure yo dulu baru bisa sekolah? Bagaimana kok indak minta piti ke pemerintah tu? Kalau ambo namu bisa saja, Mak. Tapi prinsip ambo sebagai seorang putra Indonesia, selagi ambo sanggup untuk membiayai sendiri, ambo ndak namu membebankan ke pemerintah. Sebab masih banyak nan lain yang harus dipikirkan di pemerintah. Sukuat tiang leh, yo le cadiang, lesan tiang ang kini. Kok mamak berang? Ba nak ke berang? De ulah cadiang tu ada yang menangguangkan? Menangguangkan ba Mak. Kan tak pernah mamak membayarkan sekolah mo dong. Membayarkan ya ndak. Tapi saja ang bersekolah di Jawa tu kerajaan membuat malu. Mariangi. Membuat malu Mak. Kok bersekolah mana mo ndak mabi kena ratu do Mak. Ndak menjual menggadai do. Menyesurang bagai mo indak. Mamak jual sawah pusako dulu mencaliak pun ambo indak piti. Abi mamak bawa sadonya ke baru untuk melok rumah sineti. Mamak gadaikan parak untuk sekolah sineti juga baru. Ambo rasu alun ado kerajaan bo nan salah Mak. Di malah taknya ambo buat malu. Itu urusan den. Kok den kemanjua ke mengadai dak usah wang ikut campur. Aden mamak di rumah ko. Satu-satunya orang yang berhak maitam memutiakan di siko. Kalau paralu jo waang-waang bisa ren jua. Tak ada orang ke melarang. Ambo tahu. Kalau mamak adalah satu-satunya mamak nambah kuasa di rumah. Tapi kuasa mamak tu mak salah gunakan. Kerajaan mamak banyak yang tak pada tempatnya. Kerajaan yang tak pada tempatnya membuat malu. Leja lerang. Apa kerajaan membuat malu Mak? Kerajaan memperulakan kemanakan Sultan Melelo tu itu membuat malu. Leja lerang. Ambo tak pernah memperulakannya Mak. Soal hubungan tu biasa. Biasa anak bujang berbuang dengan anak gadis. Selagi masih dalam batik adab dan sopan santun. Itu tidak salah. Tapi kalau ambo melarikan anak gadis orang atau menggaduh bini orang, itu ya salah tu. Soal waang bau buang dengan anak gadis, ada yang tak melarang tu. Tapi yang sema tu, dan jangan berdukun-dukun. Sia nama dukun Mak. Sia nama dukun. Waang, sajak dari Jawa sampai ke kampung ko gadang ketik tu mudo tahu sadonya. Bahasa waang padukunkan pajak tu. Masya Allah Mak. Alaiko puluh kadang ambo saya ini ambo alumpan ambo berurusan dukun lagi Mak. Jangankan untuk meniayu orang, untuk keparaluan lain-lain pun ambo tidak berdukun. Ambo tahu Mak, baraso perbuatan berdukun tu tidak baik. Salah-salah bisa membuat awak jadi musyrik, menduakan Tuhan. Ba apa jatuh mengkok serupa itu? Kok indak ado berado nak kemungkin pajatu ketegil gilo kang. Apa ke dia rokannya kang? Mak, manusia aku kepalu nang semua bulunya, nang pendapat lain-lain. Mungkin menurut penilaian mamak ndak ada nang kadiarokannya dari ambo, kerana mamak mungkin menilai dari segi materi. Orang tu barangkali menilai dari segi lain Mak. Dek kerana ada nang ketuju di nyomangkunya serupa itu tu Mak. Kok ketuju benarinya ang dik keluarganya ndak ketuju? Kamangang. Ambo ndak masuk Mak. Tapi selagi Sema tu mencintai ambo dan marok ke ambo ke jadi suaminya, selagi ndak melanggar hukum, ambo akan tetap usaha. Berdosa ambo kalau mengecewakan orang menamarokkan sesuatu nanado di ambo. Kalau ang menyalahi hukum ndak berdosa ang? Kalau nanambo salah itu hukum Tuhan berdosa Mak. Tapi kalau hukum nan dibuat dek manusia ndak Mak. Hukum adat awang langgar. Adat Minangko basandi sarak, sarak basandi kita bula.
Anda semua yang melanggar hukum Tuhan orang tu. Tantang nama adat tu nambo langgar mak. Ada ambo yulun jale cara adat awak aku leh. Itu mangkok jam mandai-mandai surang. Batanyo dulu apa ke dikerajokan kalau awak ndak tahu. Kok santiang mana orang bersekolah kalau ndak tahu jo adat, ndak ada gunanya tu. Elok baru serupa den ko. Biarlah ndak bersekolah tapi beradat. Batanyo lo orang ni negari ko. Sia orang ndak tahu jo Sultan Baro. Ajadilah mak. Kini malah ambo tanya. Tantang nama bana adat nambo langgar. Kok nyatu mau bersalah mau kembali. Kok patut dihukum mau jalani. Ayo malah itu. Iko mengurengkang-rengkang sajuang. Alun ke bara wang dari temburin. Kalau wang nak tahu, hubung wang Yosema tu anda sesuai menurut adat? Ndak sesuainya di mama. Tamburin. Menurut cara adat awak, Sema tu adalah keturunan orang datuk-datuk. Orang yang paling tinggi derajatnya di Minangkabau. Dan awak kok keturunan orang biasa saja. Jadi kalau orang serupa awak kok jadi sumando orang datuk-datuk tu, ndak ke diterima orang cara adat doh. Entah kau namu orang dikatakan orang ndak beradat. Jadi itu menurut cara adat Minang tu mak. Iyo, baik itu hari nama Jawa pusako nama terima dan turun menurun sampai kini. Itu dikatakan mauji semua merah manimbang semua berek seukur mengkop menjadi. Artinya mana? Kok orang datuk-datuk tu mencari sumando harus orang datuk-datuk puluh. Jadi meletakkan suatu tu harus pada tampeknya. Kalau baik itu cara adat awak mak, wajar kalau orang lain mengatakan adat Minang ku adat kuno. Pantas sebagian generasi muda Minang dan Iduit di zaman kemajuan kini kau banci kepada adat. Jaleh kalau adat dan serupa itu adalah adat orang jahiliah. Bah ketuang, barani orang menokan adat. Adat pasal di sarak-sarak pasal di kitabullah orang katakan adat jahiliah. Anangka dikutuk kalamula orang yuang. Apa ko caronan mamak katakan tadi itu termasuk adat pasal di sarak-sarak pasal di kitabullah yo tu mak? Iyo, itu cara adat awak. Kalau ba itu orang awak ko penutup. Lain yang dikatakan lain puluh nam kerajo. Dikatakan adat pasal di sarak-sarak pasal di kitabullah, tapi cara pelaksanaan adat tu bertantangan jo kamu. Ajaran yang serupa ikulan harus dikikih di muka bumi ko mak. Apa tuang? Adat kau ang kikirim kau bumi ko. Dek karena mau kasih ang talang de adat. Tu adat tu kang habiskan yo. Lah habi ube ang kau mayuang. Kagak duit lang lay. Bukan kerana mau kasih ambo talang. Tapi cara adat nambah tantangan jo agamo tu nang kamu kiki. Apa gunanya mengatakan adat pesan di agamo kalau cara adat tu tidak sesuai jo agamo? Apa agamo tu jadi topeng untuk pengelabui orang? Alah tu. Tabi subaran sang dia nak ko. Ko waang dak namu beradat anti. Tinggalkan negari ko. Orang tak beradat tak boleh tinggal di siko. Baik mak. Tapi sebelum ambo meninggalkan negariku, ambo ingin tahu bana dulu. Sampai di mana kebenaran adat awak yang dikatakan basan di sarak-sarak basan di kitabullah. Kalau ternyata sama je nama mak katakan tadi, ambo akan mencuba meloknya. Kalau tidak bisa, ambo rela pai dari negari itu. Dan akan ambo hitamkan negari Minangkabau untuk selama-lamanya. Tidak bisa. Sainggonyo kalau waang dak namu nirmo adat yang berlaku negari ko. Waang mulian kaki dari siko. Cari negari lain dan adatnya bisa sesuai je selera waang. Kok indah duit dirimbo sama je baru. Dan adatnya bisa bak ketuang. Namun adat indah bisa dirubah-rubah. Bisa saja. Kalau adat tu lain tak sesuai lagi je zamannya, pasti adat tu ke berubah. Kalau dah ulu orang membungkui jo karisia, kini ku karisia tu tak berguna lagi mak. Lah berganti jo plastik. Nang karisia tu lah tinggal dalam parak jadi sarok. Kok karisia yo bisa berubah. Tapi nan adat ko indak ka berubah-ubah doh. Adat awak indak lakang dek panen indak lapuk di hujan. Dibubui indak layu dia sak indak mati. Sebab adat tu basan di sarak-sarak basan di kitabullah. Sedangkan Ulando je Japang menjajah negara awak ko indak bisa merubah adat tu doh. Kalau adat nama sandi sarak-sarak basan di kitabullah tu ayo indak kelakang dipanen indak kelapuk di hujan doh. Siapa saja ndak bisa merubah. Tapi kalau adat cara mamak tadi tu anda adat basan di sarak-sarak basan di kitabullah tu doh mak. Tapi adat basan di dunia basan di piti. Mungkin si tamburin bisa merubahnya mak. Piraun wang aden peluang melintang ya. Jangan pado takire yang dek kire meko. Aden ke pailai. Awasang den kadukan wang kada tu mengangan. Saujui awak mak. Ambo yo ke mengadukan mamak lo ke beliau.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Abaangku. Batu tak panah aku nampaknya. Indah. Siapa yang mudo? Lupa-lupa ingat, Ambo. Lupa aku yang Ambo ya. Dikatakan lupa indah pula. Dikatakan indah, iyo agak ragu, Ambo. Ambo Tamrin aku. Anak Pak Mali Marajo di sana aku. Oh iya. Baru ingat, Ambo. Anak si Ramlah dia mendiang Khadijah ya? Ayo aku. Abah salam lah cia dulu. Kemenakan sultan baru malah kirunya. Marilah, kamarilah duduk. Jadi aku. Iko rokok aku. Anto di sinan, di lapiak ko lah duduk. Kalau cara kampung serupa ikonyo, duduk berselo, kok rokok, aku dah nanau, jo tembakau paling kumpul. Samo saja aku. Pabilo si Tamrin tibo? Ambo tibo hari Kamis sanjo. Ala 3 hari. Tapi baru kini telaki melihatku. Ndak bah tu. Namanya awak baru tiba. Tentu sehari 2 hari balape panik dulu. Di mana si Tamrin selamoko? Nambo selamoko di Jakarta. Bakarajo apa Manggale? Dikatakan Bakarajo antah. Dikatakan Manggale ndak pula. Jadi anak buah orang. Karajo Laponasi. Ndak bah tu. Dan para lu lain ndak karajo salah. Tapi di samping itu, Ambo masih bersekolah. Di mana bersekolah? Kuliah di bagian kedokteran. Dan juga Ambo mengikuti kursus-kursus di bidang agama. Raja tu. Lai bisa jo bersekolah sambil karajo. Lah sampai di mana sekolah tu kini? Kok ndak ada halangan, mudah-mudahan setahun lagi selesai. Syukurlah. Bertambah juo orang jagiak di negara awakku. Nenek kemangku. Nyo pai ke sawah. Pai mantan nasi. Orang sedang bersiang. Nak nambo baru ketibo pulo ko. Oh, duduklah sebentar dulu. Nak ambo. Ndak usah aku. Ndak usah ambil-ambil iya pulo. Lah dapet basuh jo angku ko sajo lamu jo ambo rasu. Pai dapet angku tadi. Indah. Dari kampung dalam ada kemenakan sedang membuat etongan di sini. Kapa kawinku? Iyo. Etong tu baru bamulo baru. Tapi nampak-nampaknya indak puluh bersesuaian. Nan indak sesuai na laki-laki pun nampak dusingku. Indak. Antara kedua orang tu lah sama sukonyo. Tapi mamak dari nan padusi tu indak sesuai. Dan tipek di awak. Di segi apa na indak sesuainya ku? Kalau menurut inyo di segi adat, itulah mangku ambo dimintanya untuk menyelesaikan. Abah mangku adat wak kuacuk bana menjadi batu penarung di masyarakat awakku. Nampak-nampaknya memang adat awakku ndak bisa lah untuk diterapkan di zaman kemajuan kongku. Bah mangku si Tamrin berpendapat serupa itu? Karena pandangan adat awakku terlalu sampik. Dan cara adat tu banyak nama tantangan di hukum. Baik hukum agama maupun hukum negara. Itulah sebabnya mangku generasi muda kini ko banyak na antipati terhadap adat tu. Menurut pandang si Tamrin di segi apa adat awak kau yang bertentangan dengan hukum agama ataupun hukum negara? Banyak. Dari segi keturunan saja ala jale bertentangan dengan agama. Agama ambil garis keturunan dari bapak, sedangkan di Minangkabau ko dari ibu. Apa ko itu tidak bertentangan ko? Oh, itu nan Tamrin katakan bertentangan dengan agama tu. Di antaranya itu. Tapi masih banyak na lain. Tamrin. Nan dikatakan bertentangan menurut agama tu mengarajokan dan dilarang atau meninggalkan dan disuruh. Itu bertentangan namanya. Sedangkan mengambil garis keturunan dari ibu tu indah ada satu ayat pun atau satu hadis pun nan melarang mengambil garis keturunan dari ibu. Jadi berarti mengambil garis keturunan dari ibu tu indah bertentangan dengan agama. Tapi mangku indah menurutkan cara agama saja. Karena menurut pemikiran orang tua kita dulu dengan mengambil garis keturunan dari ibu tu hak si anak akan lebih terjamin. Sebab seorang ibu indak mungkin untuk indak bakui anaknya. Karena orang banyak nan tahu bahasa inyo nan mengandung dan inyo pula nan melahirkan. Sedangkan seorang bapa bisa saja indak bakui anaknya walaupun anak dengan isterinya nan sah. Sebab sulit untuk membuktikannya. Dan iko memang banyak terjadi.
Banyak anak dan indak diakui bapaknya. Dek karena curiga istrinya babuik serong orang lain. Apalagi di zaman modern kini ko. Dengan adanya bank sperma, orang lah bisa menjadikan anak dan indak tahu siapa bapaknya. Dengan jalan menyuntikkan sperma itu ke rahim seorang ibu. Apa yang kata jadi? Kalau ibunya itu indak mengakui pulo basuh itu anaknya, sedangkan bapaknya indak tentu. Tambahan pulo ada sebuah hadis mengatakan, pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, kepada siapa kami harus berbuat baik ya Rasulullah? Pertanyaan tu sampai kali diulangi dek sahabat tu. Setiap sahabat bertanya dan 3 kali dijawab dek Nabi, ibumu. Nan kampek baru dijawabnya bapakmu. Wajar bukan kalau adat awak kau ambil keturunan dari ibu? Baiklah kalau nan itu tidak bertantangan. Tapi nan lain masih banyak. Di segi apa lain yang tampak di si Tamrin? Agamu menyuruh awak berbuat baik dan melarang berbuat salah. Iyo. Tapi amang kuadu pepatah adat nan berbunyi titian biasa lapuak janji biasa mungkin. Sedangkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 1, Tuhan berfirman nan artinya, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu, karena menepati janji itu adalah wajib. Kan jaleh tuanku basuh pepatah tu bertantangan dengan ayat tu. Itulah Tamrin. Mangku awak ko indak boleh do mengatakan sesuatu kalau awak alun tahu nan sebenarnya. Boleh awak mengatakan elok kalau lah tampak manfaatnya. Indak boleh mengatakan buruk kalau alun tantu mudarat. Untuk mengetahui mudarat dan manfaat tu, kita harus menilai dengan teliti. Indak bisa jo kira-kira saja roh. Apalagi untuk memberikan penilaian terhadap adat awak Minangkabau. Sebab ungkapan-ungkapan adat awak ko indak secara gamblang doh. Kerana orang Minangkabau ko mempunyai perasaan yang sangat alwi dan ari bijaksana. Mangkoknya untuk menyampaikan sesuatu indak perlu tembak langsung doh. Cukup jo kata-kata kiasan saja. Jadi pepatah nan Tamrin sabut tadi itu adalah suatu kiasan atau peringatan untuk orang yang membuat janji. Kata-kata tu diucapkan setelah awak membuat janji, supaya awak ingat baso janji itu acuk mungkin. Jangan sampai janji itu dipabuat itu mungkin pula. Jadi kata-kata titian biasa lapuk janji biasa mungkin itu indak boleh diucapkan setelah awak mungkin janji tu. Berdosa awak. Sebab janji itu wajib untuk ditapati. Itulah sebenarnya baik menurut adat, baik menurut agama. Setiap awak berjanji harus mengatakan insya-Allah. Sesuai jo sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berjanji dengan suatu perjanjian, hendaklah dengan kata insya-Allah. Alah paham? Alangku. Tapi di seginan lain banyak lainan alun ambo menggarati. Di bidang apa lai? Cubalah sabui. Kok lai dapat di ambo tarangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sultan Baro. Masuklah Sultan. Kebetulan mana aku. Pucuk dicinta ulam tiba semua di kali ia datang. Alai malah disiko pajak. Duduklah dulu Sultan Baro. Batu tersangga-sangga bana nampaknya. Apa yang terjadi? Iko pajak ko. Anak si Malin hendak beradat ko. Ambo minta kangku sianya dari siko. Keluarkan inyo dari adat. Jadi, indak bana mama usia ambo kepayu. Tapi kok pay ambo berkatan tuan bajalan ambo bacarukan. Nang kebajalan ba itu saja ayo alun le rumah. Indak ada cara untuk orang indak beradat. Kalau cara adat mama ayo tu mak. Di ambo bana ndak perlu do adat nan serupa adat mama. Adat mama baan yang kelama di mama surang. Alah tarangarengku tu. Dia adokkan aku bananya mengatakan ndak perlu beradat. Nan ndak perlu diambo adat cara mama, mak. Sebab adat mama tu nak gadang surang saja. Indak bisa. Pokoknya orang yang ndak namu beradat indak boleh tinggal di negara iko. Sedangkan orang lain masuk ke negara iko harus tunduk je adat. Batanang lah Sultan Baro. Usah terabo-rabo saja. Alun tantu layu jong pangkanya diambo. Sultan lah nak manusia mengaluakan saja. Kenalah aku dah sendiri tadi. Inyo ndak perlu adat dah. Malah adat tu kena kiki. Indak cie-cie aku. Kerajo bagai banyak yang salah, membuat malu. Kerajo mama banyak yang salah. Adat mama tu nang kamu kiki. Apa kerajo yang salah yang? Apa kerajo yang buat malu? Mama menjual menggadaikan ratu pusaku, menianyo di sana kemanakan, sampai-sampai ke pisang-pisang dan di sudut dapur mama angkui sadonya ke rumah mama. Itu urusan den. Aden mama di rumah tu. Kuasa di tangan den.
Batali boleh ada nirik, batampuak boleh ada nyinjau. Hitam kata orang hitam, putih kata orang putih. Nggak bisa, mak. Kacik tahu gadang pandai biarlah mau kemanakan anak nambu berkuasa 10 juarato tu, mak. Allah jale mana yang ada tu murid. Cara adat awak kemenakan seperintah mama. Apa kata mama kemenakan tinggal mayo kan? Itu ndak cara adat awak tu do, mak. Tapi cara adat mama surang. Kalau mencaru adat awak nan mama tu kebenaran, mak. Biarlah mama bana, kalau nyu lagi lu hendak mama ala itu doh. Allah akan dah ana selera orang tu kemudian. Allah kata tahan makan kekidan. Leila mak tu pek ungkulu yang ditanam tumbuh di gabuk gadang, mak. Surangku kemenakan sistem baru ni. Apa kata orang? Raso kan lekor yang. Elok mak. Tambaro, anti kan? Aduh, kaki dia nangku. Lapekan Tamrin. Duduk sinan. Tambaro duduk siko. Tantu kan hitam putihnya dulungku. Sultan nak mencari elok, apa nak mencari buruk? Kalau nak elok, ikut kata ambo. Duduk sinan. Jadi engkau. Masya Allah. Iyo sabana indak berfikir tuan-tuan nampak di ambo. Lain tantu di tuan-tuan. Di mana tuan-tuan kini ko? Untung lain tak ada orang yang tahu. Kok tahu orang candi aku tak jadi bantar juga lain dari rumah anak kemanakannya. Antara mama kemanakan orang peliang. Kama muku ambo suruhkan. Lakalanya kapal ambo dia. Maafkan ambongku. Bukan muka sui ambo nak buat cabur. Tapi dek terpasu membela diri. Kau indak laki yang ku ketengah tadi antalah. Apa nak kata jadi? Jale bakape duang tamurin. Kok lai duang ambo nambah kape ndak baado mak. Ndak ado si buyong kata pakia ndak ado supiak nang katanya. Nan came yang bokok mama mati dah ulu abaralah ke kutuk dusana kemanakan haratu pusaku mama abihkan. Nak mati tagak orang apa nak mati berdarah tu murid? Cukui Sultan Baro. Kok tuan-tuan berdarah tinggi ambo berdarah pada pulau. Tapi alam lawe padang lapang ambo sediakan. Tuan-tuan harus tahu tu. Kini ko apa nama kasih tuan-tuan? Nak mencari karu apa nak mencari jania? Mencari jania ko. Kalau nak jania dengarkan kata ambo. Nan kini Sultan Baro pulang dulu. Bawa papikir semalam ko. Besok pagi datang ke rumah si Ramlah. Di sini kita selesaikan. Nan si Tamrin beko sebentar lagi pulang. Kalau berisua di rumah ndak bau orangku. Ayah hamak jo siupi ke batu sangka ma mareso ke nama. Biarlah, ndak bah tu doh. Awak saja jadi. Bah, alas Tamaro. Jadi engku. Ambo permisi lah dulu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, angku. Anak langku. Jadi ke batu sangka malin. Iyo, angku. Baru sebentar aku beliau berangkat. Duduk langku. Jadi atau bahasa dia saja mana Tamrin? Jangan bersusah-susah puluh lah. Hindak angku. Iko memanglah disediakan nama tadi sebelum beliau pai. Minum langku. Jadi, Sultan Baro alun tibo lagi. Alunku. Sebentar lagi tibo itu. Baanyo keadaan orang gae. Apa antara susah kiri nyo? Kalau menurut beliau ndak baat. Nampaknya beliau tu sakit dek pikiran barangkali. Iyo mungkin. Sebab indah cie-cie yang dipikirkannya. Tu mama datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya lah mak. Duduk mak. Tak ambil ibu tibongku. Amak sineti lah damam pulau. Damam ba pulau? Dek salemongku. Minum lah mak. Ko ayo mama. Jadilah Stambaro Tamrin. Yongku. Adapun nawak batamu-tamu kini ko untuk menyelesaikan bangkali nak patang. Untuk mencari kusui nak selesai karu nak boleh jadinya. Kan iyo betul. Yongku. Nan sabananyo kini ko diambo sendiri alun tantu lain nan ujung pangkanyo nan panyabab kusui itu.
Kini ko iyo kusui ka diselesaikan, tentu bacari ujung pangkalnya dulu, baru basuluri cie-cie. Di sinan kusui bisa selesai. Jadi ke Sultan Baro lambo katanya dulu. Tolong tarangkan apa bana menjadi penyebab mangkuk tumbuh silang sengketo antara Sultan Baro juga Manakan. Apa iya aku? Sabananya niat atiambo kepada tamburin ko elok, yaitu sebagai seorang mama terhadap Kemanakan nak membawanya ke jalan nama iya aku. Basalahnya bo sapo, tapi nyo salah terima, malambo dan disolang. Apa kesalahan yang dilakukannya? Kalau kini ko lah banyak aku, nan dilarang adat dibuatnya, anak gadi orang digaduanya, adat ke dikikinya, dan nambo sebagai mama di belutangnya. Iya lah barek tu Sultan. Barek aku. Mangkonyo meminta kangku sianyo dari negariko, keluarkan dari adatku. Alun ka sampai di sinan bana le Sultan Baro. Tapi Sultan orang beradat. Dalam menyelesaikan suatu perkara, kalau lai bisa selesai di mama, cukuplah di mama saja. Ko indak baru dibawa ke pangulu. Kalau indak juga, patut disidang kita sidangkan. Jadi tantangan mabana adat nan dilangganyo. Anak gadis sianan digaduanyo. Adat di mana dikikinyo. Dan mama nan mana dibeluntanginyo. Kemanakan Tuan Sultan Malelo digaduanyo ku. Lah nyato orang tu orang datuk, orang nan tinggi derajatnya di negari. Itu orang digaduan. Di mapulo kabulia sabuah ame jeloyang. Sultan Baro, kalau wanyo sekadar buangan antara anak bujang dan anak gadi selagi masih dalam batik adab sopan santun, itu tidak salah doh. Nan salah melarikan anak gadi orang atau merabui marampe bini orang. Itu yo salah tuh. Jadi indak termasuk sumbang kalau orang kebanyakan saja menyemandu ke orang datuk-datuk tuanku. Nah, di sekolah letak salah siliknya. Lah dapet sarang penyakit basuwo di orang dukun. Sultan mengaku orang beradat. Tapi baanan isi kandungan adat tu bana ni tidak tentu di Sultan. Kalau Sultan nak tahu, di Minangkabau ko ukuran mulia dan kayu orang indak karena gala dan haratodo, tapi dinilai dari budi. Sebab nan paling tinggi di nan barago dalam Minangkabau ko adalah budi. Nan hakikinya di Minangkabau ko tingkatan manusia tu sama sadonyo. Sesuai juga ajar Islam nan mengatakan manusia adalah makhluk nan mulia di muka bumi ko. Tapi nan mulia di muka Tuhan adalah orang nan berakhlak, baik dan tawakal. Makonyo ada papata babunyi. Nan kuliak kundi nan merah sago nan mulia budi nan elok baso. Kalau adat Minangkabau ko memperbesokkan manusia dari tingkat keturunan haratu bando. Mangko indak bisa lagi dipasangkan adat basandi sarak basandi kita pula. Sebab lamanya lagi hukum agama. Tapi mangko orang datuk-datuk tu banyak merasukkan dirinya lebih dari orang yang indak datuk-datuk. Malah banyak orang keturunan datuk-datuk itu yang indak namu menerima menantu orang kebanyakan saja. Karena takut martabatnya kejatuh. Itu sebenarnya bukan pendirian orang Minangkabau dan bukan cara adat awak Sultan Baro. Tapi itu adalah pendirian orang awak nan penjilik kepada Belanda di zaman penjajahan dulu. Orang nan lah dimakan politik Ulando untuk memecah bala masyarakat Minangkabau ko. Itu pula lah sebabnya mangkuk perjalanan adat awak kini ko lah banyak nan balain. Nan isi kandungan adat tubana nan lah banyak nan indak tentu di orang lain. Sehinggonya banyak cara-cara orang jahiliah nan terbau-baukan. Nan membuat generasi muda Minangkabau ko menjadi antipati terhadap adat. Namun sangat disayangkan. Generasi muda tu sendiri indak namu menggali dan mempelajari dan sabana adat tu. Taunya hanya membanci sesudah mencalik laginya saja. Jadi di mana letaknya pepatah nama bunyi tagak sama tinggi duduk sama randa bajanjang naik batanggo turun tuanku. Bukan kau itu mengatakan bahasa orang awak kau indak sama saja tuanku. Indak Sultan. Adapun pepatah nan Sultan sabut tadi itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan di Minangkabau. Dan dikatakan tagak sama tinggi duduk sama randa tu adalah paham nan dianut dek Datuk Perapati nan Sabatang dalam menjalankan pemerintahan di Lare Bodi Caniago. Sedangkan paham bajanjang naik batanggo turun tu adalah cara Datuk Ketumangguangan dalam memerintah Lare Kota Paliang. Walaupun dalam alam Minangkabau ko terdapat dua paham dalam matur pemerintahan, namun kedua paham tu tetap mempunyai dasar nan sama, yaitu mupakat. Kalau itu indak jatuh orang martabat orang datuk tu kalau mengambil menantu siapa saja orangku. Indak.
asa minantunyo tu lai babudi luhur, berakhlak tinggi dan tawakal kepada Allah. Walaupun inyo indak urang datuk, indak urang bapangke, lai kajadi urang nan bansek takara ale. Namun min urang tu tetap mulia. Usahakan urang datuk, sedangkan Zainab adik Abdullah sahabat Nabi, dan akhirnya menjadi isteri Nabi. Seorang bangsawan dan kayu rayo di zaman itu, lai indak jatuh martabatnya doh. Karena kawin dengan seorang budak nan bernama Zaid bin Harisa, anak angkat Nabi. Mana tinggi martabat datuk tu daripada martabat sahabat Nabi tu? Itu kan di zaman dulu aku. Sedangkan di zaman dulu orangnya masih jahiliah, lain tak baru. Apalagi di zaman kini ko. Kalau kini ko orang nan bapandirian sarupo tu, berarti orang tu lebih jahiliah daripada orang jahiliah dulu. Jadi indak terlarang menurut adat orang nan berkawin serupa itu orangku. Indak. Dan terlarang bernikah kawin menurut adat ada 20 ampek banyaknya. Sedang dalam agama hanya 7 balik. Larangan dan tujuan lain bukanlah berdasarkan halal dan haramnya nikah, tapi semata-mata kerana perasaan pri kemanusiaan dalam masyarakat. Naknya jalebana bayaklah nak ambo sabuikan satu persatu. Yang pertama, mengawini orang padusi dan masih bersuami. Kedua, mengawini ibu sendiri. Ketiga, mengawin nenek sendiri, baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapa. Keempat, mengawini dusanak bapa, baik adik ataupun kakaknya. Kelima, mengawini dusanak ibu, baik kakak atau adiknya. Keenam, mengawin anak sendiri. Ketujuh, mengawini anak padusi dari dusanak laki-laki. 8, mengawini anak padusi dari dusanak padusi. 9, mengawini cucu sendiri. 10, mengawini ibu tampik kita menyusu. 11, mengawini mintuo. 2 balik mengawini anak tiri. 3 balik mengawini isteri ayah atau ibu tiri. 4 balik mengawini isteri anak kandung. 5 balik mengawini dusanak kandung. 6 balik mengawini dusanak sapa susuan. 7 balik mengawini anak dusanak daripada si ibu. Dan 7 balik tu adalah menurut syarak. Sedangkan tambahannya dan 7 dari adat, iaitu 1, mengawini janda dari salah seorang anggota keluarga kita dan sesuku, kalau keluarga tu masih hidup. 2, mengawini padusi dan berdusanak jo bekas isteri, kalau isteri tu masih hidup. 3, mengawini orang sesuku. 4, mengawini padusi dan berakik rumah jo bekas isteri, kalau isteri tu masih hidup. 5, mengawini bekas isteri kawan, kalau kawan tu masih hidup. 6, mengawini bekas isteri mama atau kemanakan. 7, menalangkai dalam talangkai, iaitu mengawini padusi dan sedang dipinang orang lain. Jadi selain 20 ampek tu, walaupun jo siapa saja boleh bernikah kawin asal sesuai kedua belah pihak. Kalau begitu, ayo rancak adat awakku. Walaupun selamaku baru tentu diambo ranting-rantingnya saja, maku dari siko kate akan bosigi dahan jo batangnya. Ambo kali sampai koreknya. Syukurlah kalau si Tamrin lai bisa memahaminya. Ambo minta kok dape orang muda-muda Minangkabau nan saroman Tamrin ko. Bersama-sama andaknya menggali isi kandungan adat tu, supaya bisa kembali kepada dasar adat tu sendiri, yaitu adat basandi sarak basandi kita pula. Hilang andaknya sekalian paham-paham jahiliah dan masih tabawakan dek sebagian orang awak ko, dan membuat sinis orang lain terhadap adat awak. InsyaAllah aku akan berusahakan. Bah, Ustamaro, ala tarang di sultan tu. Ala aku, iyo jo bak ketuanku. Anggan bertanya sasik di jalan. Untung lah ya doangku. Kau indah antahlah. Kabaala nasib pesisio tu gigi masuk gas tatakan ban paca di penurunan. Rem dipijak paca puluh. Untung le supir berpengalaman inyo dan indah ilang akal. Setir dapet dikuasainya. Selamat juga ke tujuan. Terima kasih mau tentang tuang. Selain daripada itu angku, salamu kita berundiang dari Kapatang sampai kini. Dek bangi kata terompet, dek rabo ke kita ayun. Tentu martabat angku lah talinte, kadang angku lah talendo. Abari maaf ambo tentang itu angku. Jadi, ambo maafkan. Angku datuk ke Temanggungan? Yo.
Ombak basabuang angin baseru guruh patui badantam-dantam hujan turun badai pun tibuh lauleng biduk di lautan. Kok tak datang pincalang dari lawi aka handam karam kasudahnya. Tapi nang kini lawi tanang angin selesai hujan tadua badai pun hilang selamai biduk di lawi tan terapung-apung di bawah riak. Nan mukasui cito dalam hati kok dape angin nan selesai takayuh biduk kailian dak nyong. Nak bulia tercapai tanah tapi terjapui juo kata yang lamong. Makasih Tamrin, tantang nu buang Tamrin yo si Erma tu. Iyongku. Insya Allah ambo usahakan. Urusan itu biarlah nak ambo merundiangkan dulu jo pangulu orang Melayu. Bulia nak beliau menyampaikan ke angku Sultan Malelo. Mudah-mudahan kalau lai basuwo jo buku, kabulia kan dak si Tamrin tu nyo. Nan persoalan kini ko kan ala jale dua-duanya tu. Baso asal lai sagamo. Bulia badika kawin jo siapa saja. Kecuali nan 20 apek tadi. Jadi langku. Menurut ambo tentang itu. Nan kini ko kerana kusui alangku selesaikan karuah lah bapa jania. Ladu dua tunggu terguliang batang lah tarang jalan baki lagu. Mako bersyukur ambo pada Tuhan. Berterima kasih ambo pada angku. Aba itu pula kepada mama ambo Sultan Baro terhadap katu ambo nan telompek mulut nan terdorong ataupun tangan nan terjambo. Abari maaf ambo di mama. Usah dia gi ambo bertang. Mungkin kalau amak lain dak ba-ba do 2-3 hari ko ambo balik ke Jakarta. Samo-samo temurin. Di Denbana itu pula. Alah. Kan alah salah saya namanya tu. Alah angku. Kini sebagai penutui dari ambo. Kok lupa-lupa mengingatkan ko, awak selaku mama, tahu-tahulah jodoh sana, pandai-pandai juga manakan. Kok gadang usah malendo, jadi usah nak manjua. Ingat papatah adat, kalau paku kacang balimbiang, tampurung lenggang-lenggangkan di bawah narang sarwaso. Anak di pangku kamanakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang negari jan minaso. Anak di pangku jo pencarian, kamanakan di bimbiang jo pusako. Ba itu wari nambah jawe, pusako nambah tarimo. Ba itu pula kepada Tamrin. Awak sebagai kamanakan, batanyo kalau dah tahu, baraja kalau nak pandai. Usah memandai-mandai surang. Kok iyo Tamrin kababalik ke Jakarta, maafkan ambo dunia akhirat. Kita sudahi saja sampai di siku dulu, menunggu kabar selanjutnya. Marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Betulang kuangku mamak-mamak seraturun sanak kesadonyo lah samo kita dangakan cerita nambah judul menantang badai serial pertama. Sebuah dialog adat dalam drama yang disampaikan di grup teater Rumah Gadang 83 dari Jakarta. Asuhan ambo sendiri Yus Pilihan. Adapun pelaku-pelakunya Muhammad Nur Sultan Baro sebagai mamak tamburin dibawakan di Afrizal Ces. Romlah sebagai amak tamburin dibawakan di Ismawarti Agus. Erma sebagai pacar tamburin dibawakan dek Yuli Ishak. Yusuf Sultan Malelo sebagai mama Erma dibawakan dek Henry Nelvi. Samsiar sebagai ama Erma dibawakan dek Emi Basir. Anas Sultan Pelito sebagai Uda Erma dibawakan dek Ridwan Effendi. Datuk Ketumangguangan sebagai penghulu suku Piliang dibawakan dek Barnus Ali Mengkuto Rajo. Agus sebagai Supiroto dibawakan dek Miswarman Caniago. Musa sebagai kawan Kerajo Tamrin dibawakan dek Mus Oskandar. Sebagai tukang pos dibawakan dek Sutino. Sedangkan si ketek lado kutu Upi Nilamsari dibawakan dek Dewi Ningsi Kesuma. Sebagai kemenakan si Tamrin. Saratu nentapek pada badan diri yang bawana Ayus Pilihan sebagai tamburin. Sakitu saja dulu angku-angku mamak-mamak seratudun sanak kesadonyo. Bayak nan di kampung atau nan di rantau negari orang kok lai umur sama panjang basuo pulo kitu di serial nang kedua cerita menantang badai nangko. Nan kami agia namo tarapuang-apuang. Baa jadinya nasib si tamburin jo si Erma, marilah sama kita nantikan serial nang kedua tu yaitu tarapuang-apuang. Sambil menantikan lanjutannya tu anang kami arokan mudah-mudahan angku-angku mamak-mamak saratudun sana kue jo hidangan kami itu. Kalau lai kue tolong aja tahu ke orang banyak.
tapi kok rasa kecewa. Agi tahu ke kami grup Rumah Gadang 83 di Kebun Melati RT 5 Bale RW 8 nomor 2 Tanah Abang Jakarta Pusat. Ate perhatian angku mama-mama serta dun sana, kami ucapkan terima kasih. Anda lupa pula ucapan terima kasih kami kepada Yang Mulia Buya Agus Abdullah Sultan Raja Mudo dan memberikan dorongan dan bahan-bahan kepada kami dalam menyusun cerita nangku. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejam, biadab. Apakah itu yang dikatakan adat? Begitukah adat yang dibangga-banggakan orang Padang yang selalu menganggap adat Minang itu lebih baik dari adat orang lain? Apakah itu yang dikatakan adat bersendi syarak, sarak bersendi kitabullah? Kalau memang begitu, ternyata orang Minang itu munafik, lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah di zaman dulu, yang selalu membeda-bedakan manusia dengan tingkat keturunan dan harta benda. Tukui, jangan berkicau yole. Saingganya kau mesti turut perintah den. Aden kau mamak kau, panakan seperintah mama. Itu cara adat awak. Adat tu jangan kau rubah-rubah. Adat awak indak lakang di panas, indak lapuk di hujan. Bah tuang, barani ang menokan adat. Adat pasen di sarak-sarak pasen di kita bulau ang ketukan adat jahiliyah. Anang ka dikutuk kalamula lawang yuang. Kalau mbak itu orang awak ko penutup. Lain yang dikatukan lain puluh nam karajo. Dikatukan adat pesan di sarak-sarak pesan di kitabullah, tapi cara pelaksanaan adat tu bertantangan juga agama. Ajaran yang suruh kuikulan harus dikikih di muka bumi kau. Apa tuang? Adat kau ang kikirim kau bumi kau. Dek karena muka sui ang talang di adat, tu adat tu kang abikan yo. Lah habi ube ang kau mayuang, kagak duit lang lay. Bukan karena muka sui ambo talang. Tapi cara adat nama tantangan jo agama tu nang kamu kiki. Apa gunanya mengatakan adat pesan di agama kalau cara adat tu tidak sesuai jo agama? Apa agama tu jadi topeng untuk pengelabui orang? Alah tu, tabi subaran sang dan nama ko. Ko wa anda namu beradat anti. Tinggalkan negara ko. Orang tak beradat tak boleh tinggal di ko.